Kalau tema kita baca baik-baik, sebetulnya tema ini sudah membuat jawaban sendiri ya. Jadi temanya kita kan mengatasi kekhawatiran akan masa depan dengan mindfulness. Ya, berarti sudah selesai kan? Berarti ya memang mindfulness itu kuncinya. Jadi kalau ditanya-tanya apa ya yang mau dijelaskan, kan sudah ada. Nah, tapi mungkin ada sebagian di antara kita yang belum tahu mindfulness ini apa. Jadi mindfulness atau kesadaran ini apa? Apa kita ini pingsan semua sehingga tidak sadar atau bagaimana ya? Karena kadang-kadang konsep kesadaran itu dianggap bahwa orang yang sadar adalah tidak pingsan. Karena itu adalah merupakan bahasa di dalam masyarakat sehari-hari. Tetapi kesadaran di dalam Dharma ini sebetulnya adalah memiliki makna menyadari apa yang kita pikirkan, menyadari apa yang kita ucapkan, menyadari apa pun yang kita lakukan. Jadi bukan pingsan. Kita bisa tidak pingsan, tetapi mungkin kita tidak menyadari yang kita pikirkan, ucapkan maupun kita lakukan. Nah, kemudian kekhawatiran pada masa depan. Kadang-kadang kita kalau lalu membahas dhamma yang dalam, kita lalu ingat ada beberapa kata yang mengatakan masa lalu hanyalah kenangan. Masa depan merupakan impian atau bahkan ada yang lebih mengatakan khayalan. Masa sekarang adalah kenyataan. Jadi kalau kita hanya mengacu pada kalimat tersebut, kita kemudian akan mengatakan, loh ngapain? Masa lalu kan sudah tinggal kenangan, nggak perlu dipikirin, sesedih apapun nggak perlu dipikirin, sesenang apapun juga nggak perlu dikenang. Masa depan kan masih impian. Atau lebih parah lagi masih khayalan. Lah ngapain kita membahas hal-hal yang masih khayalan? Lebih baik kan kenyataan. Sehingga tema kita yang mestinya bisa terjawab dengan sendirinya, mengatasi kekhawatiran di masa depan dengan kesadaran atau mindfulness ini, kalau dibahas lebih dalam malah jadi membingungkan. Karena mindfulness itu menyadari pikiran, ucapan, dan perbuatan, kemudian masa depan itu khayalan. Nah, ini mungkin bagi sebagian orang kadang akan membingungkan. Ngapain khayalan kita bahas? Padahal ini kita di dalam wadah keluarga mahasiswa Buddhis Palembang ya, yang tentunya cara berpikir mahasiswa kok mikiri khayalan ini ngapain ya? Apakah mahasiswa suka ngayal ya ini sekarang ya? Nah, saudara-saudara, mungkin kita akan membahas dalam bahasa yang lebih mudah sehingga kita akan memahami bahwa masa depan itu mungkin ada beberapa hal yang memang menguatirkan, di samping ada hal yang juga menyenangkan. Sebaliknya, masa lalu juga ada hal yang menyenangkan, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin membuat kekecewaan ataupun membuat kita kesedihan. Nah, lalu kita melihat sekarang tiga dimensi waktu di dalam Dharma. Bahwa Dharma itu melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Tetapi sebetulnya yang kita rasakan ini adalah saat ini. Saat ini itu adalah detik ini atau lebih kecil dari detik ini, hanya per saat. Sehingga kalau kita mungkin waktu yang agak dekat tadi adalah Pak Bonican mulai tampil di layar beberapa menit yang lalu, sebetulnya kita sudah membahas itu sebagai masa lalu, bukan saat ini. Apalagi ketika ketua panitia memberikan sambutan. Itu sudah masa lalu lagi. Kemudian juga tadi ada dari Ketua KMBP
itu ya sudah masa lalu. Atau MC membuka acara, itu sudah masa lalu. Jadi masa lalu itu tidak harus lama, tidak harus kemarin, dulu, tetapi detik yang lalu pun, bahkan lebih kecil dari detik, saat yang lalu pun, ketika saya mulai tampil di monitor Anda, itu pun sudah masa lalu. Jadi sedemikian tajam pandangan di dalam Dhamma bahwa saat ini itu hanya sekarang, bukan detik yang sebelumnya. Nah, tetapi saat ini adalah kumpulan dari detik-detik sebelumnya. Tanpa Pak Ponijan membuka acara, mungkin saya juga tidak punya kesempatan untuk berbicara saat ini. Tanpa MC membuka acara yang kemudian diikuti oleh sambutan-sambutan, maka tidak mungkin juga Pak Ponijan dapat membuka acara. Tanpa panitia membuat persiapan, tidak mungkin acara ini ada. Jadi, walaupun saat ini adalah real yang nyata, tetapi tidak bisa dilepaskan dari berbagai kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu itu bisa merupakan hal-hal yang menyenangkan, bisa juga merupakan hal-hal yang kurang menyenangkan atau bahkan tidak menyenangkan sama sekali. Kalau menyenangkan kita mudah menerima, kalau tidak menyenangkan kadang-kadang kita menyesal, kecewa, sampai berlama-lama. Bisa sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup. Kalau di dalam Dhamma disampaikan bahwa kalau ada hal-hal yang menyenangkan seperti itu di masa lalu, jadikanlah pelajaran supaya kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita pada saat ini. Sebaliknya, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, juga jangan membuat kita ketakutan, trauma, tapi jadikanlah itu juga pelajaran untuk kita perbaiki saat ini. Jadi, kita adalah kumpulan saat masa lalu adalah kumpulan saat ini yang sudah lewat. Kumpulan dari detik yang sebelumnya, detik sebelumnya, detik sebelumnya, jadi itu menjadi masa lalu yang baik kita jadikan pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri kita saat ini, yang buruk juga kita jadikan pelajaran untuk kita hindari, kita lakukan di saat ini. Nah, sekarang bagaimana di masa depan? Kalau masa lalu itu adalah kumpulan saat ini yang sudah lewat, demikian pula dengan masa depan, itu sebetulnya adalah kumpulan saat ini yang belum datang. Jadi, misalnya kita punya kesepakatan habis ceramah ataupun sharing dhamma ini nanti akan ada diskusi dhamma. Nah, jadi diskusi dhamma itu akan terjadi ketika kumpulan saat ini, saat sharing dhamma ini sudah terlewati, maka tibalah waktunya kita diskusi dhamma, tanya jawab dhamma. Nah, sekarang di masa yang akan datang, yang merupakan kumpulan dari saat ini yang belum datang, kalau tadi dikatakan sebagai khayalan atau impian, tetapi sebetulnya ya ada kemungkinan terjadi. Seperti misalnya, mungkin nanti sebentar lagi acara tanya jawab bisa terjadi. Mungkin besok kita akan ketemu dengan si A atau si B, mungkin saja terjadi. 10 tahun lagi mungkin juga terjadi. Kalau tadi ketua ketua KMBP mengatakan ingin atau sudah beberapa lama ingin mengundang saya untuk secara offline, ya tetapi karena saya sekarang hanya bisa membantu secara online, ya beberapa tahun yang lalu adalah masa yang sudah lewat, tapi nanti di beberapa waktu yang akan datang, mungkin kita juga bisa ketemu lagi, tapi secara online juga. Nah, jadi sekarang masa depan itu bisa menyenangkan, juga bisa mengkhawatirkan, seperti masa lalu. Kalau masa depan yang menyenangkan,
Bukan cuma membuat kita mengkhayal, aduh enaknya ya masa depan kalau saya sudah bisa bekerja, saya sudah bisa sukses, aduh senangnya. Bukan cuma untuk mengkhayal dan senyum-senyum sendiri. Tetapi kalau masa depan itu kita bayangkan ada kemungkinan untuk kita memperoleh kebahagiaan, maka kita harus mulai melakukan yang nyata, melakukan tindakan nyata mulai saat ini untuk mempersiapkan masa depan yang bahagia tersebut. Sehingga kalau kita sudah mempersiapkan sejak sekarang, maka ada kemungkinan saat kita pertimbangkan tadi, oh mungkin 5 tahun lagi saya akan sukses dan sebagainya, atau mungkin kalau anak-anak KMBP ini kemudian berpikir, aduh nanti kalau saya 2 tahun lagi lulus, maka saya sudah mulai bekerja, saya bisa nyari duit sendiri, saya bisa ini, saya bisa itu, bukan hanya khayalan, tapi kita mulai saat ini. Sehingga saat ini saya siap-siap apa? Saya mau bekerja di bidang apa? Berarti saya sekarang harus mulai menyiapkan diri supaya pada saat nanti saya lulus, saya sudah punya bekal yang banyak, pemahaman yang banyak untuk masuk ke dunia kerja seperti itu. Sehingga kalau tadi saya bayangkan pada saat itu saya bahagia, saya pada saat itu yang sesungguhnya di masa depan, saya memperoleh kebahagiaan yang luar biasa, melebihi daripada yang saya bayangkan sebelumnya. Sebaliknya, seperti tema kita, ada masa depan yang mengkhawatirkan. Duh, nanti kalau saya sudah lulus kuliah, kemudian saya bekerja, saya nggak bisa mendapat pekerjaan yang cocok. Ataupun saya kerja sendiri, saya nggak bisa sukses. Gimana ini? Aduh, lebih baik aku kuliah lagi ah, lebih baik aku kuliah lagi ya. Jadi saya akan kuliah lagi, kuliah lagi, kuliah lagi supaya saya tidak memulai bekerja. Sehingga tiap kali saya ditanya orang, umur saya sudah 50 tahun, saya ditanya orang, kerja di mana? Wah, saya belum kerja, kuliah aja belum selesai. Saya masih ada rasa pelarian untuk bahwa masih ada kesibukan ini. Daripada kalau saya sudah umur 30, kemudian saya sudah lulus, tapi saya tidak punya pekerjaan. Sudah kerja di mana? Belum. Sudah usaha sendiri belum nyoba? Sudah. Berhasil nggak? Enggak. Sudah nyoba ikut orang? Sudah. Berhasil nggak? Enggak pernah diterima. Kita langsung stres. Tapi dengan apa yang kamu kerjakan sekarang umur 30? Masih kuliah, ambil S2, S3, kemudian masih ngambil jurusan yang lain lagi. Masih ada pelarian seperti itu. Tapi apa kita mau terus seperti melarikan diri sampai usia kita lanjut? Kan tidak. Sehingga masa depan yang mengkhawatirkan itu mungkin akan terjadi. Nah, kita kemudian saat ini kita sudah memprospek. Waduh, ini masa depan saya kok mengerikan ya. Kita bukan hanya takut, gemetar, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi kemudian kita, ah, kalau gitu saya harus siapkan nih. Saya harus siapkan beberapa hal supaya hal-hal yang mengkhawatirkan itu apabila terjadi tidak separah yang saya bayangkan. Nah, sehingga walaupun saya sekarang masih kuliah, tapi sekarang saya mulai juga belajar beberapa hal yang nanti bakal mendukung pekerjaan saya setelah lulus kuliah. Sehingga mungkin ada hal yang saya khawatirkan itu, tapi tidak separah yang saya bayangkan. Jadi, kalau kita lalu melihat di dalam Dhamma, ada 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Maka, sebetulnya kejadian-kejadian di masa lalu, bayangan-bayangan kita di masa depan, yang baik maupun yang buruk, itu semuanya menjadi pelajaran. Pelajaran agar kita bisa memetik hikmahnya. Kalau yang menyenangkan di masa lalu, gunakan untuk meningkatkan kualitas diri kita saat ini. Dulu aku pernah bisa, berarti aku sekarang juga harus bisa dan harus meningkatkan kualitas diri saya. Tapi kebahagiaan di masa depan juga menjadi pelajaran apa faktor-faktor.
untuk bahagia di masa depan yang perlu saya tingkatkan saat ini. Sebaliknya hal-hal yang mengecewakan di masa lalu juga menjadi pelajaran, bukan menjadi trauma membuat kita takut melangkah, tapi justru menjadi pelajaran. Ah, dulu aku pernah gagal di sini dan di situ ya, pernah aku menderita di sana dan di sini ya. Oke, aku jadikan pelajaran supaya di masa sekarang tidak terjadi. Kemudian ketakutan-ketakutan, kekhawatiran di masa depan juga aku jadikan pelajaran. Apa faktor-faktor yang menimbulkan ketakutan di masa depan? Ini sekarang aku mulai hindari mulai saat ini. Jadi saat ini menjadi perbaikan untuk masa lalu, peningkatan kualitas yang baik dan memperbaiki yang buruk. Saat ini juga menjadi persiapan untuk masa depan yang bahagia ataupun mempersiapkan diri apabila masa depan mengkhawatirkan. Nah, kemampuan kita menganalisa, kemampuan kita memiliki pola pikir semacam ini yang berkesinambungan, inilah yang disebut dengan kesadaran. Jadi, kita sadar bahwa hidup adalah saat ini. Ketika kita mengamati yang terjadi masa lalu dan kita berpikir tentang masa depan, kemudian kita berusaha mencari cara untuk meningkatkan kualitas diri kita berdasarkan masa lalu dan masa depan kita itu, pemahaman masa lalu dan masa depan, itulah kesadaran. Tanpa adanya kesadaran ini, yang ada hanyalah kebanggaan pada masa lalu, kemudian ketakutan, trauma dengan masa lalu, kemudian menghayal keindahan di masa depan, ketakutan melangkah karena khawatir dengan masa depan yang tidak menyenangkan, dan akhirnya kita berhenti pada saat ini tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, kalau demikian, kesadaran ini bagaimana cara melatihnya? Bagaimana cara membangkitkan kesadaran semacam ini? Saudara-saudara semua, kesadaran saat ini sebetulnya dimulai dengan hal yang paling sederhana saja, yaitu mengatakan, mengucapkan semacam mantra, saat ini saya sedang apa? Ini mantra yang sangat sederhana. Kenapa? Karena mindfulness atau kesadaran saat ini, ya dimulai dengan memancing kalimat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang mendengar, saat ini saya sedang melihat, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang nyetir kendaraan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita membiasakan diri mengucapkan di dalam batin setiap ada kesempatan mengatakan, menanyakan, saat ini saya sedang apa. Sehingga saya menyarankan HP Anda pun coba screensaver-nya itu ditulis juga saat ini saya sedang apa. Sehingga begitu HP-nya mati, eh, lampunya gelap, sudah LCD-nya gelap, yang tertulis adalah saat ini saya sedang apa. Kemudian ketika kita aktifkan, LCD-nya dihidupkan lagi, wallpaper-nya adalah saat ini saya sedang apa. Kemudian kita juga membuat stiker atau ngeprint, kita tempelkan di meja kerja kita, di laptop kita, di tempat kita biasa duduk. Sehingga kita memancing pikiran kita ini saat ini saya sedang apa. Karena kalau kita sudah terbiasa berpikir saat ini sedang apa, maka saat ini yang gelisah, saat ini yang takut, saat ini yang merasa marah, saat ini yang kecewa, berbagai perasaan-perasaan, terutama perasaan negatif,
Begitu kita sadar saat ini, semua perasaan negatif itu bisa lenyap. Ini sesuatu yang unik di dalam batin kita. Anda boleh mencoba itu. Kalau orang dulu mengatakan begini ya, apabila Anda marah-marah, cobalah Anda mencari refleksi muka Anda. Kalau orang dulu mengatakan, coba kamu lihat ke kolam. Kolam yang bening, yang tenang, ataupun satu baskom air, kamu lihat mukamu kalau kamu marah. Kayak apa kamu? Kalau orang sekarang ya gampang ya, pakai cermin. Kalau orang sekarang lebih gampang lagi, HP, kemudian menggunakan kameranya, dilihat. Coba, kalau kita marah kayak apa bentuknya? Begitu kita menyadari kita sedang marah, saat ini saya sedang marah, langsung berhenti. Anda boleh buktikan itu kalau marah. Kemudian stres, kepikiran hal-hal yang negatif. Coba Anda lihat muka Anda sendiri. Nanti Anda akan juga merasa lebih berkurang stres Anda. Apalagi kalau Anda memahami tentang konsep Dharma yang disebut, yang diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali, yaitu empat kesunyataan mulia. Kita semua tentu pernah mendengar tentang empat kesunyataan mulia, karena itu diajarkan oleh Sang Buddha pertama kali ketika Sang Buddha mengajar di dalam khotbah pemutaran roda Dharma. Dalam khotbah Sang Buddha yang pertama ini, beliau menyampaikan bahwa hidup ini berisi ketidakpuasan. Jadi, ketika kita bertemu dengan hal yang tidak menyenangkan, kita menjadi tidak puas. Emosi. Tadi kita jengkel, kita marah. Itu karena kita bertemu dengan yang kita tidak menyenangkan. Kita marah karena ujian gagal misalnya. Kita bertemu dengan yang tidak menyenangkan karena kita inginnya lulus, tapi kenyataan gagal, marah. Kemudian kecewa, ujian gagal, kecewa. Kita mau berangkat ujian, kemudian hujan dan mungkin roda kendaraan kita kempes sehingga kita tidak bisa berangkat ujian tepat waktu. Gelisah, khawatir, marah. Kemudian selain kita berpisah dengan hal yang tidak, atau kita bertemu dengan hal yang kita tidak sukai seperti tadi, ujian gagal lah, ban kempes lah, kita juga ingin selalu mempertahankan yang kita sukai. Misalnya saja kita kepingin HP kita ini yang kita barusan beli ini bagus. Jadi, wah, ini sudah jalan 1 tahun nih, masa garansi 1 tahun, jalannya HP bagus sesuai dengan keinginan saya. Tapi begitu garansinya habis, tahun bulan ke-15, HP-nya rusak. Berpisah dengan yang dicinta membuat kita stres dan emosi. Sehingga dikatakan bahwa berpisah dengan yang dicinta itu sama dengan bertemu dengan yang dibenci. Hanya sudut pandangnya yang berbeda. Jadi ibaratnya kita dalam satu telapak tangan ini hanya dilihat dari sisi luar yang gelap atau sisi dalam yang terang. Jadi berpisah dengan yang dicinta. HP-nya tadi kita senang sekali, tapi akhirnya rusak. Nah, itu berpisah dengan yang dicinta. Sama dengan bertemu dengan yang dibenci. Karena saya inginnya HP-nya lancar terus. Kenyataannya tidak. Nah, ini bertemu dengan yang dibenci. Jadi hanya dua sisi saja. Kemudian kita mencintai apa ini ya? Mencintai misalnya kota tempat kita tinggal. Atau mungkin karena di Palembang, mencintai rasa empek-empek. Rasa empek-empek Palembang di langganan saya yang itu rasanya mantap sekali. Seneng. Saya tiap kali kepingin empek-empek, saya mesti beli di situ. Tapi
Satu ketika, empek-empek ini yang kita suka beli di situ, langganan kita itu, karena berbagai hal, karena berbagai penyebab, dia tutup usahanya. Wow, kita langsung jadi emosi. Karena apa? Karena kita berpisah dengan yang dicinta, yaitu empek-empek yang kita suka itu. Dan langsung bertemu dengan yang dibenci. Saya tidak bisa dapat yang saya inginkan. Bahkan ketika saya membeli di tempat lain, rasanya nggak sama, nggak seenak yang saya biasa makan. Nah, akhirnya berpisah dengan yang dicinta dan bertemu dengan yang dibenci. Itu adalah ketidakpuasan. Menjadi kesunyataan yang pertama. Kesunyataan yang kedua yang disampaikan di dalam Dhamma oleh Sang Buddha adalah bahwa ketidakpuasan ini disebabkan oleh keinginan kita sendiri. Kita ingin empek-empek yang jualan di jalan itu. Tapi kenyataan dia sudah tutup. Jadi keinginan saya yang tidak tercapai menimbulkan kekecewaan, menimbulkan stres. Saya ingin beli di sana, tapi ternyata tidak bisa. Jadi bertemu dengan yang dibenci, ya tutup. Ah, itu yang menimbulkan jengkel, khawatir, cemas, kemudian kekecewaan. Kemudian saya ingin sepeda motor saya setiap kali saya berangkat kuliah selalu lancar. Tapi kenyataan satu ketika kempes. Jadi yang membuat saya gelisah, stres adalah pikiran saya sendiri, keinginan saya. Sehingga setiap kali nanti malam sebelum istirahat, saya lalu periksa ban dulu. Karena saya khawatir kalau besok saya mau berangkat, bannya kempes. Nah, jadi ini semua adalah karena keinginan. Segala suka dan duka yang kita alami, sebetulnya itu adalah karena keinginan kita sendiri. Yang disebut suka adalah karena keinginan saya tercapai. Yang disebut duka, yang tidak menyenangkan, itu karena keinginan saya yang tidak tercapai. Jadi, sebetulnya dunia luar itu netral. Mau masa lalu, mau masa depan, netral. Ujian lulus, tidak lulus, itu netral. Dapat pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, itu netral. Sehat atau sakit itu netral. Bahan kempes ataupun tidak kempes itu netral. Punya duit atau tidak punya duit itu netral. Menjadi tidak netral, menjadi ada suka atau duka, itu karena keinginan. Saya ingin sepeda motor saya tidak kempes. Begitu kempes, stres. Kemudian kita marah. Saya ingin ujian lulus, kenyataan tidak lulus, stres. Saya ingin kalau bekerja gampang, ternyata tidak gampang, stres. Jadi, yang menimbulkan stres adalah keinginan sendiri. Saya ingin banyak tidak kempes. Sungguhan nggak kempes, happy kita. Kemarin saya lihat sebetulnya banyak ini sudah agak empuk, tapi ternyata hari ini bisa saya pakai kuliah. Happy saya. Kenapa? Karena keinginan saya tercapai. Ketika kemudian saya sakit, saya ingin sehat, dan hari ini saya merasa sehat, saya happy karena keinginan saya tercapai. Saya ingin ujian lulus, dan akhirnya saya lulus dengan nilai yang bagus sesuai keinginan saya happy. Kalau lulus tapi nilainya tidak sesuai, saya tidak terlalu happy. Jadi dunia luar yang netral itu kita yang memberikan penilaian dia baik atau tidak baik dari keinginan kita. Akhirnya kita menilai hidup kita ini ada suka dan duka. Sebetulnya karena keinginan kita. Jadi di dalam Dhamma kemudian kalau sudah memahami bahwa semua sumber itu adalah karena keinginan, maka
Disebutkan sebagai kesunyataan yang ketiga, jika keinginan ini bisa dikendalikan, maka kebahagiaan akan bisa diperoleh. Jadi, kalau tadi misalnya banyak kempes kita mau berangkat kuliah, kemudian kita marah. Sebetulnya kemarahan itu adalah kegagalan kita untuk menyesuaikan keinginan kita dengan kenyataan. Saya ingin ban kendaraan saya tidak kempes. Kenyataannya hari ini kempes, padahal hari ini ada ujian. Saya marah. Kenapa saya marah? Saya tidak bisa menerima kenyataan. Saya tidak bisa menerima bahwa keinginan saya gagal. Jadi kemarahan itu adalah keinginan yang kita tidak berhasil kendalikan. Kemudian saya marah dengan orang itu. Orang itu ngapain ya? Kok ngomongannya kasar? Nah, kemudian kita marah. Kenapa saya marah dengan orang yang ngomong kasar sama saya? Karena saya ingin dapat omongan yang baik-baik. Tapi kenyataan tidak. Nah, berarti bukan orangnya yang salah. Tapi keinginan saya yang tidak bisa dikendalikan itulah yang membuat saya marah. Saya marah, kenapa sih kamu nggak bisa ngomong sesuai keinginan saya? Cobalah kamu ngomong sesuai keinginan saya, maka kamu pasti tidak akan saya protes. Jadi sekarang, kekhawatiran di masa depan, itu dari mana munculnya? Kekhawatiran itu muncul dari keinginan kita yang kita takut tidak menjadi kenyataan. Padahal kalau terjadi hal-hal yang memang keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan, ya mari kita sempurnakan keinginan kita ini agar sesuai dengan kenyataan, bukan kenyataan yang kita ubah sesuai keinginan, kita memaksakan kehendak, nanti yang menimbulkan stres yang baru, misalnya ban kempes, kemudian kita harus tidak kempes, mengubah kenyataan, tidak bisa, malah kita tambah stres. Lebih baik kalau kita sudah bisa menerima itu sebagai kenyataan bahwa keinginanku memang nggak kempes, tapi ternyata kempes. Oke, kalau gitu aku harus cari solusi, cari alternatif mengatasi kekempesan ban ini. Apakah mungkin saya telepon kendaraan umum atau mungkin misalnya semacam jasa kurir, angkutan ataupun apa saja, ataupun mungkin saya menggunakan alternatif kendaraan yang lain sehingga saya tidak habis waktu saya dengan marah karena saya tidak mampu mengendalikan keinginan, tapi sekarang saya sudah sibuk mencari solusi atas problem saya. Nah, kalau di dalam empat kesunyataan mulia, maka ini menjadi kesunyataan yang keempat, yaitu jalan untuk mengendalikan keinginan tersebut. Yang kalau di dalam empat kesunyataan mulia disebut jalan mulia berunsur delapan. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha yang menjadi pokok dasar dhamma empat kesunyataan mulia ini, maka hidup kita menjadi lebih tenang. Karena kita lalu melihat semua kesulitan di dunia ini, di luar kita, semua kebahagiaan, semua kesulitan, itu sumbernya sebetulnya dari keinginan sendiri. Begitu saya bisa mengendalikan keinginan saya, dan saya bisa mengarahkan keinginan saya, hidup ini menjadi membahagiakan. Hidup menjadi menyenangkan. Karena saya arahkan untuk hal-hal yang positif. Tapi kalau saya mengarahkan pikiran saya secara negatif, maka hidup ini berisi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Kenapa? Karena saya tidak bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengendalikan keinginan saya sendiri. Saya tidak bisa menyelaraskan keinginan saya dengan kenyataan yang saya hadapi. Akhirnya saya stres. Kalau begitu sekarang, bagaimana saya harus mengatasi kekhawatiran di masa depan ini? Karena sekarang kita sudah tahu bahwa kalau saya mau mengembangkan kesadaran itu, kuncinya adalah dengan menyadari semua itu hasil pikiran saya sendiri. Karena begitu saya tahu saat ini saya sedang apa, seperti mantra yang tadi saya sudah sampaikan, batin menjadi tenang.
Tapi begitu, aduh kemarin, nah ini kan kemarin. Kemarin kan hanya pelajaran. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, unsur yang keenam itu adalah daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar itu hal yang positif dijadikan pelajaran untuk kita tingkatkan, hal yang negatif kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki. Jadi, begitu kita menyadari hal itu, memiliki kesadaran seperti itu, langsung kita bisa, oke, saya memang pernah gagal, tidak apa-apa. Saya jadikan pelajaran. Saya masih ingat pelajarannya Thomas Alva Edison yang mau mencoba materi untuk lampu pijar. Saya masih ingat cerita kesuksesan beliau. Beliau mencoba satu logam nggak berhasil, mencari logam yang lain nggak berhasil, pakai material yang lain nggak berhasil, nggak berhasil, nggak berhasil untuk membuat lampu pijar. Dan kemudian setelah 3.000 kali percobaan dengan materi yang berbeda-beda, barulah Thomas Alva Edison ini menemukan materi yang cocok untuk lampu pijar. Dan beliau mengatakan bahwa saya sudah belajar ada sekian ribu, ada 3.000 materi yang tidak bisa digunakan lampu pijar. Jadi itu menjadi pelajaran sehingga tidak akan mengulang di masa depan, mengulang lagi di masa depan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena sudah menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Sedangkan keberhasilan menemukan materi untuk lampu pijar itu juga menjadi pelajaran untuk ditingkatkan lagi di masa depan sampai akhirnya lampu bisa berkembang sampai seperti hari ini. Sebetulnya itu adalah penemuan yang di zaman dulu sulit sekali menemukan materi yang paling tepat. Nah, dengan kita ingat riwayat Thomas Alva Edison itu, membuat kita kemudian, oh iyalah, nggak apa-apa. Luka-luka di tubuhku, luka-luka di kakiku, luka-luka di batinku, itu hanya menjadi pelajaran untuk meningkatkan kebijaksanaan saya di masa sekarang maupun di masa depan. Sebaliknya sekarang ketakutan-ketakutan di masa depan, saya sekarang harus siapkan hari ini. Nah, di dalam Dhamma, mempersiapkan kegagalan, mempersiapkan kehilangan hal-hal yang kita miliki, itu sebetulnya sudah diajarkan dari sekolah minggu. Kita umat Buddha diajarkan berdana paramita itu sebetulnya adalah belajar kehilangan hal yang kita sukai. Di sekolah minggu ketika Anda ingat mungkin ketika Anda sekolah minggu atau mungkin Anda punya adik yang sekolah minggu atau mungkin sudah punya anak yang di sekolah minggu, Anda lalu menitipkan uang kepada anak sekolah minggu ini, apakah itu adik, anak, ataupun siapapun juga ponaan dan sebagainya. Anda menitipkan uang. Dan kemudian Anda mengatakan, Dek atau Nak, nanti kalau ada dana paramita di wihara, kamu ikut sekolah minggu, kamu danain ya. Nah, adik ini kemudian nerima dananya. Dan kemudian dibawa untuk sekolah minggu. Begitu ada kesempatan untuk dana paramita, ini dimasukkan. Kemudian juga kadang kita menitipkan dana makan untuk mungkin para bante yang ada di wihara. Adik, ini dikirim ke wihara untuk dana para biku di sana. Jadi anak ini kita dari kecil di dalam Dhamma diajarkan untuk mulai melepas. Uang adalah yang kita sukai, kita harus lepaskan. Makanan juga kita sukai, kemudian kita lepaskan. Kemudian apalagi ada dana katina. Dana katina itu kita tidak suka jubah, tetapi kita berdana jubah. Jadi kadang-kadang kita dididik untuk memberikan tabungan kita. Kita nabung dikit-dikit sehari, tiap hari ada uang sisa parkir, ada uang sisa belanja, kita tabung. Kemudian nanti pas hari katina kita buka, kita bisa dapat mungkin satu set jubah. Jadi dana yang demikian cukup banyak ini mestinya kita bisa pakai untuk beli pulsa, beli hal-hal yang membuat kita senang.
tetapi malah justru kita beli jubah sesuatu yang kita nggak gunakan sendiri dan kita danakan untuk dana katina. Ini sebetulnya adalah belajar pelepasan. Supaya kita terbiasa kehilangan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga ketika kita di wihara kemudian kehilangan sandal misalnya karena kita ke wihara biasanya melepas alas kaki di luar, kemudian kita karena ada berbagai urusan kemudian kita keluarnya sudah belakangan dan sandal kita yang bagus akhirnya hilang, kemudian kita bisa merenungkan dengan cepat akhirnya ya sudahlah seolah-olah seperti Dana Katina juga, saya Dana Katina juga pernah berdana sandal kepada Bante, ya saya anggap aja lah ini ada orang yang mungkin membutuhkan sandal saya. Kalau pikiran kita dengan cepat bisa merespon kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu berarti batin kita sudah siap untuk ada pelepasan. Tapi kalau masih butuh waktu, ngomel-ngomel, butuh waktu berhari-hari sambil menyesali, aduh gimana ini, sandalku padahal masih baru, kok hilang, dasar siapa ya teman saya ini yang ngambil, karena ini kan anak wihara, pasti orangnya itu-itu aja. Kemudian kita nanti minggu depan mau kebaktian lagi, kita khawatir pada masa depan yaitu aduh nanti sandalku hilang lagi gimana ya. Oke lah kalau gitu sekarang aku bawa tas kecil. Jadi begitu mau kebaktian sandalnya aku masukkan ke dalam tas aku bungkus dan kemudian aku bawa ikut kebaktian. Jadi sandal bisa ikut kebaktian. Nah, kenapa? Karena kita khawatir. Kekhawatiran pada masa depan. Nah, padahal kalau kita kemudian ingat, loh, ini kan kenapa? Saya kan keinginan saya yang terlalu besar untuk mempertahankan sandal saya. Ya sudah, kalau memang hilang, sekarang saya belajar, saya melepas. Oh, ini kan seperti saya berdana katina, berdana sandal. Ya sudahlah, mungkin ada yang membutuhkan. Akhirnya kita bisa melepas seperti itu. Dan beberapa kekhawatiran-kekhawatiran di masa depan pun akhirnya kita bisa kendalikan. Kenapa? Karena kita mulai memahami bahwa segala sesuatu itu berasal dari pikiran saya sendiri. Kesadaran inilah yang kita umat Buddha perlu miliki. Jadi kita dilatih untuk pelepasan dari kecil, sekolah minggu, kemudian kita belajar berdana makan kepada para biku, kemudian kita juga berdana katina, kemudian kita juga diajarkan untuk nanti kalau kita hari ulang tahun kita berdana kepada orang tua kita, kalau kita gajian yang pertama mungkin kita juga berdana kepada orang tua kita, kadang kalau kita bulanan dapat gajian ataupun dapat penghasilan kita juga memberikan sebagian kepada keluarga atau orang tua kita atau apa saja yayasan sosial dan sebagainya, maka sebetulnya kita dilatih untuk siap menghadapi kehilangan. Kehilangan keinginan saya. Sehingga saya ingin sesuatu yang bagus, kenyataan mungkin tidak tercapai. Itu adalah bagian dari latihan pelepasan yang ada di Jalan Mulia berunsur 8. Kalau kita sering melakukan itu, maka keinginan kita mulai bisa dikendalikan. Karena kita menyadari bahwa keinginan itu adalah penyebab ketidakpuasan. Karena tidak puas bertemu dengan yang tidak kita sukai dan berpisah dengan yang kita sukai, itu sesungguhnya hasil dari pikiran kita sendiri. Suka dan duka adalah pikiran sendiri. Kalau di dalam Dhammapada akan dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka adalah pikiran kita sendiri. Jadi khawatir dan tidak khawatir akan masa depan, itu sebetulnya adalah dari pikiran kita sendiri. Sehingga kalau tadi saya katakan bahwa judul ini sudah memberikan jawaban yang lengkap, benar. Karena mengatasi kekhawatiran di masa depan dengan mindfulness, memang itu jalannya. Dan kesadarannya itu adalah saat ini saya sedang apa, dan menyadari bahwa segala sesuatu itu hanya karena keinginan kita sendiri, kekecewaan, kekhawatiran, kegagalan, kecemasan, ketakutan itu adalah karena kita gagal menyetarakan, memahami keinginan kita agar disesuaikan dengan kenyataan. Maka mantra yang ketiga yang mungkin perlu kita miliki selain saat ini saya sedang apa? Kemudian segala sesuatu adalah karena pikiran.
Yang ketiga adalah Cara rusak nih. memang Eh, dia begitu. Ini adalah mantra yang ketiga yang perlu sekali kita miliki setiap saat ada kekhawatiran, kekecewaan, kecemasan, ketakutan, kegelisahan dengan selalu mengatakan memang dia begitu. Karena memang dia begitu itu membuat keinginan kita bisa langsung menyesuaikan dengan kenyataan. Misalnya tadi kita mau kakinya berangkat ngeluh kuliah, mamang, kayak mamang kemudian rodanya batuk-batuk, kayak mamang kempes. susah. Pergi sudah. Ke AC lah kalau boleh Iya, lantai tuh. mungkin operatornya bisa di-mute-kan ini penontonnya ya, supaya tidak mengganggu pemaparan. Nanti saatnya kalau resign baru kita buka. Deta Sari, tolong di-mute ya. Iya, ini biar lancar ini. Ya, silakan Bante. Terima kasih Pak Po sudah membantu. Kalau saya sih menunggu aja karena tinggal sebentar juga ini sudah mau selesai. Ya, karena ini sudah hampir di kesimpulan yaitu bahwa sekarang memang dia begitu. Ketika ban kita kempes, kita ndak usah marah, emosi. "Oh, ini kan sudah mau berangkat kuliah, aku malah kempes gini-gini." Ndak, lebih baik. Ya memang dia begitulah, bannya memang hari ini kempes. Selesai dengan mengatakan, ya memang ban saya kempes. Selesai. Kemudian kita bisa menggunakan waktu daripada ngomel-ngomel. Kemudian kita mencari solusi. Gimana berangkat kuliah yang paling cepat. Apakah menghubungi teman, apakah menghubungi jasa angkutan, ataukah menghubungi yang lain. Pokoknya sekarang saya sudah ada solusinya. Demikian pula ketika saya kecewa, misalnya usaha saya kok gagal, ujian saya kok gagal, tidak usah emosi lama-lama, kita langsung mengatakan, ya memang seperti ini, gagal. Nah, kalau sudah begitu kita bisa mencari solusi, karena menerima kenyataan gagal itu baru yang pertama saja ya, dari empat kesunyataan mulia. Karena masih ada sebabnya, ada kemudian memahami bahwa kalau sebabnya dihilangkan ya, itu timbul kebahagiaan dan caranya. Sehingga kok nggak lulus? Ya sudah, memang nggak lulus mau maksa gimana? Mau neror dosennya? Nggak mungkin juga kan? Ya sudah nggak lulus. Tapi jadikan itu sebagai pelajaran bahwa di masa depan saya harus lebih siap menghadapi ujian-ujian sehingga ketika ujian lagi saya tidak mengulang kesalahan yang sama karena kesalahan itu sudah menjadi pelajaran yang buruk untuk saya perbaiki, yang baik untuk saya tingkatkan. Dengan cara seperti itu, maka mindfulness ini bisa kita tumbuhkan di dalam batin kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi mencemaskan, mengkhawatirkan masa depan, tapi selalu siap menghadapi apa saja di masa depan dengan batin yang tenang seimbang. Karena kita tahu bahwa kalau cemas berarti saya belum berhasil mengendalikan keinginan saya. Saya terlalu excited, terlalu senang bahwa nanti, wah bakal dapat gini-gini. Kalau saya sudah lulus misalnya, itu pun karena saya tidak mampu mengendalikan batin saya. Tapi begitu keinginan saya ini bisa saya kendalikan, batin saya bisa saya kendalikan, maka batin saya menjadi tenang dan seimbang. Sehingga tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena kita sudah memegang kuncinya yang menyebabkan gelisah dan khawatir, yaitu keinginan kita sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan kita dengan tema mengatasi kekhawatiran akan masa depan dengan mindfulness yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan untuk diskusi kita agar bisa dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kemantapan dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Pak Ponijan. Silakan Pak Bo untuk membahas dengan tanya jawabnya. Terima kasih. Bante, saya izin memberikan satu ayat soal kewaspadaan atau mindfulness Bante ya melalui panitia. Nanti baru saya bacakan pertanyaan. Ya, panitia bisa ditayangkan Dhammapada ayat 21 tadi ya. Saya sudah minta sebelumnya. Kewaspadaan adalah jalan menuju kekekalan. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Orang yang waspada tidak akan mati, tetapi orang yang lengah seperti orang yang sudah mati. Ya, Bante boleh ditambah elaborasi sedikit tentang ini Bante soal mindfulness-nya tadi Bante. Silakan Bante. Iya, jadi sebetulnya ini kan dikatakan bahwa yang lengah seperti orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati kan
di di apa-apakan nggak bisa, dia sudah tidak berpikir lagi. Sedangkan kalau yang penuh kewaspadaan, ini yang tadi kita sudah bahas cukup lama ini tadi, bahwa Ya. menuju kekekalan. Sebetulnya yang disebut kekekalan ini adalah kebebasan dari kelahiran kembali. Jadi Hmm. orang yang sadar setiap saat, saat ini saya sedang apa, dimulai dengan kalimat itu tadi ya, saat ini saya sedang apa, saat ini sedang apa, duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Pada satu akhir kehidupan nanti, kalau kita sudah terbiasa begitu, maka ketika kita menghadapi kematian itu dengan kesadaran bahwa saat ini saya sedang apa. Dan begitu kita tahu bahwa saat itu kita meninggal dengan bebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, karena kenapa kita tamak? Karena kita tidak menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Sehingga muncullah ketakutan berpisah dengan yang dicinta dan kejengkelan bertemu dengan yang dibenci. Tapi begitu kita sadar setiap saat, tidak ada lagi ketamaan maupun kebencian, batin menjadi tenang, kematian ketika datang selalu waspada, maka dikatakan menuju kekekalan. Karena kematian itu menjadi kematian yang terakhir. Tetapi bagi yang lengah, yaitu selalu takut dengan berpisah dari yang dicinta dan bertemu dengan yang tidak disukai, yaitu misalnya, aduh, aku gimana kalau meninggal nanti, keluargaku gimana, hartaku bagaimana, dan sebagainya, maka dia akan menuju ke kematian, yaitu dia nanti akan lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Kan seperti ada dalam salah satu cerita itu mungkin ya. Jadi ada orang yang meninggal, tetapi masih kepikiran dengan hartanya. Jadi ada orang yang kaya meninggal kepikiran dengan hartanya. Kemudian dia akhirnya lahir lagi sebagai seekor ular yang menjaga hartanya. Kalau di zaman dulu kan harta itu dimasukkan ke dalam satu peti, kemudian disimpan dalam satu ruangan yang khusus. Nah, dia menjadi ular yang menjaga harta itu. Kebetulan ketemu dengan seorang yang bisa mengerti tentang kelahiran kembali, keluarga ini diinformasi bahwa sebetulnya di gudang hartamu itu ada seekor ular loh. Oh ya, iya. Coba kalau nggak percaya, coba buka situ. Ya benar ada ularnya. Nah, kemudian oleh keluarganya, ular ini mau dibunuh. Orang ini mengatakan, jangan dibunuh dong. Sudah biar aja. Ular ini nanti saya bawa ke wihara. Nah, kemudian ular ini dibawa ke wihara dan orang ini menyampaikan dengan bahasanya bahwa kamu ini kan ngapain harus jagain hartamu? Karena keluargamu aja sudah nggak kenal dengan kamu. Kamu kan malah mau dibunuh. Nah, jadi kenapa dia seperti itu? Kenapa dia lahir sebagai ular? Karena dia lengah. Dia ingin selalu berkumpul dengan yang dicinta dan tidak ingin berpisah dengan yang dicinta, yaitu duitnya itu dia tidak ingin. Dan kemudian juga dia tidak ingin bertemu yang dibenci, yaitu perpisahan dengan duit-duitnya dan keluarganya itu. Maka dia lahir jadi ular. Nah, itulah kelengahan akan jalan menuju kematian karena dia akan lahir lahir mati terus tidak pernah habis. Nah, bagi yang waspada, dia tidak mati. Kenapa? Memperoleh kekekalan? Ya karena dia sudah mencapai tingkat kesucian. Inilah yang dimaksudkan seperti itu. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan untuk diskusi atau tema kita kesempatan ini. Silakan Pak Bo. Terima kasih, luar biasa. Makanya kalau saya sih cuma melempar-lempar ayat aja, Bante ya. Jadi penjelasan. Ya, pertanyaan pertama dari Edward Bante, Edward Huang dari Medan. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Pertanyaan dari YouTube. Pertimbangan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang Buddhis dalam membuat keputusan apapun agar dapat mengatasi kekhawatiran dan penyesalan ketika menghadapi risiko di masa depan. Nah, membuat keputusan yang tepat agar tidak disesali, Bante. Silakan, Bante. Ya, sebetulnya setiap kali kita membuat keputusan, hal yang paling penting adalah berpikir tentang risiko terburuk. Jadi misalnya, saya kuliah, risiko terburuknya apa? Yaitu saya tidak selesai, tidak bisa menyelesaikan kuliah saya. Itu risiko terburuk. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kita kuliah. Sehingga kalau lulus, itu kita memang
menjadi satu hal yang kita usahakan. Tapi kalau sampai tidak lulus karena berbagai hal, ya kita kemudian juga menerima itu sebagai bagian dari kenyataan. Kemudian juga saya misalnya membeli kendaraan atau saya memiliki kendaraan, maka risikonya adalah kendaraan ini hilang. Jadi kalau kendaraan ini saya pakai kemudian lecet, saya pakai kemudian warnanya berubah, saya pakai kemudian mogok, saya menganggap itu bukan satu risiko yang besar karena yang besar bahwa hilang pun saya sudah siap. Nah, kehidupan ini risikonya apa? Kematian. Tentu Pak Po pernah ingat kemarin pertemuan kita yang sebelum ini ya Pak Po, saya masih ingat kutipan yang disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu Jiwitang aniatang maraknang niatang maraknang niatang. Jiwitang aniatang, hidup ini tidak pasti. Kematian itu yang pasti, kematian itu pasti. Jadi artinya apa? Bahwa resiko kehidupan adalah kematian. Jadi setiap kali kita melihat kehidupan, maka kita sudah tahu ini pasti akan ada kematian. Tinggal kapan matinya. Kita tidak pernah tahu kapan matinya, tapi hidupnya itu pasti berbatas. Nah, dengan cara seperti itu, kemudian kita tidak lagi, aku belum siap mati ya. Ini yang tadi seperti di dalam kutipan Dhammapada tadi. Aku belum siap mati, jangan sampai mati. Enggak, karena kematian itu adalah konsekuensi logis karena kita hidup. Kemudian kalau kita membaca lagi khotbah Sang Buddha yang lain, yaitu bahwa segala sesuatu ini Sang Buddha lahir atau tidak lahir, segalanya itu adalah tidak kekal. Jadi kita sudah menyadari ketidakkekalan itu bahwa kalau saya lahir, pasti ujungnya kematian. Kalau saya punya usaha, ujungnya nanti pasti juga akan berhenti usaha ini. Kapan berhentinya saya tidak tahu, tapi pokoknya pasti juga berhenti. Ketika saya ada keuntungan, pasti juga ada kerugian. Itu kalau kita berbicara yang positif. Tapi kalau berbicara yang negatif, saya hari ini rugi, satu ketika pasti ada keuntungan. Hari ini saya sakit, pasti juga satu ketika ada perubahan. Sehingga ada 8 hal yang akan selalu berubah. Sebetulnya 8 hal ini hanya contoh yang disebutkan di dalam Dhamma ya, yaitu suka, duka, untung, rugi, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dan dipecat. Tapi sebetulnya semuanya berisi dualitas ini. Nah, dengan kita mempertimbangkan, kalau kita mau membuat keputusan, jangan hanya berpikir satu hal. Jadi misalnya, kalau orang dulu mengatakan gini, 2 orang ya, mungkin seperti Pak Po dengan saya ya, kita bertetangga, kemudian Pak Po beli ayam, saya juga beli ayam. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di bawah pohon, ayam kita ini gimana ya kalau kita jodohkan ya, kebetulan yang satu ayam jantan, yang satu ayam betina. Kemudian nanti kan bertelur mereka. Telur kita eramkan ya, telurnya ada 2 atau 4 gitu. Nanti kemudian anak-anaknya kita bagi lagi, kita kemudian kita perkembangbiakkan sampai banyak ya. Terus nanti kita kalau sukses kita beli apa? Beli kandang ya. Wah, buat kandang yang besar. Kemudian nanti kita bisa beli kendaraan, bisa beli gini. Ya, itu kita bisa ngomong tiap hari seperti itu. Tapi apa nggak berpikir risikonya bahwa ternyata ayam ini sakit dan ayam ini mati. Sempat bertelur saja tidak. Akhirnya kan stres. Nah, kenapa? Karena kita hanya berpikir satu sisi, padahal di dalam Dhamma semua itu ada 2 sisi, suka, duka, untung, rugi, dan seterusnya tadi. Jadi ketika kita membuat keputusan, pertimbangan yang paling penting adalah 2 hal yang akan kita hadapi, sukses atau tidak sukses. Dan yang kita pikirkan adalah ketidaksuksesannya. Ketidaksuksesannya itu kita sanggup atau tidak. Ini kalau biasanya saya memberi contoh memilih pacar. Ini kan anak-anak KMP kadang-kadang sudah pusing dengan urusan pacar. Karena ini misalnya ada 3 orang calon yang mendekati Anda. Ya, jadi ada 3 orang. Anda berpikir tentang 3 orang. Lalu memilih yang mana ya? Nah,
Anda jangan menganggap bahwa oh si A ini orangnya pinter, si B orangnya kaya, si C ini fisiknya bagus. Itu sudah umum. Tetapi sekarang kita lalu melihat kekurangannya apa si A, si B, dan si C. Si A ini pinter, tapi saking pinternya dia tukang ngatur. Si B ini kaya, tapi karena kaya akhirnya dia boros. Si C fisiknya bagus. Karena fisiknya bagus, banyak saingan akhirnya kita. Nah, ini sekarang kita lalu pikir, saya mau milih mana, si A, si B, atau si C? Pilihlah yang risiko terburuknya Anda sanggup tanggung. Si A yang pinter tukang ngatur, saya mau nggak diatur. Kalau saya merasa ya enggak apa-apa lah diatur-atur dikit ya biarin aja. Saya enggak menjadi diri saya sendiri, saya ya enggak ngapa-ngapa. Yang penting kan dapat orang pinter ya saya nganggur-nganggur kan santai aja. Wong dia sudah pinter ya biar aja dia yang kerjain semua. Saya santai. Kalau Anda merasa gitu ya pilihlah si A. Tapi kalau enggak mau saya diatur, untuk apa saya diatur? Saya kan juga punya kecerdasan sendiri. Saya bukan robot yang harus diatur, diprogram, enggak mau. Lalu si B gimana? Si B ini kaya tapi boros. Nggak apa-apa lah boros. Saya bisa cari duit sendiri kok. Ya sudah, Anda pilih si B aja karena risiko terburuknya Anda siap. Eh, Wah, kalau boros ya repot ya. Nanti dia kemudian judi, ya, harus kena pinjol dan lain-lain kan repot ini. Oke, si C ini gimana? Si C ini fisiknya bagus tapi akhirnya juga banyak lawan jenis yang mendekat. Wow, gimana ya? Ya, saya ini cemburuan ya. Wah, nggak bisa. Ya sudah, jangan pilih si C. Tapi kalau oke lah, banyak banyak yang mau ya enggak apa-apa, biarin aja. Saya mau lihat mentalnya dia. Kalau banyak yang mau tapi dia tetap memilih saya, berarti dia orangnya oke. Tapi kalau memang dia banyak yang mau dan akhirnya dia kemana-mana, ya berarti memang mentalnya jelek. Nah, sudah, saya milih si C. Jadi risiko terburuk. Kalau Anda pertimbangkan itu, maka setelah Anda jalani, nyaman. Sama dengan Anda misalnya ada teman pinjam duit, risiko terburuknya apa? Tidak dikembalikan. Wah, dia pinjam X rupiah. Ini gimana ya kalau X rupiah ini tidak dikembalikan? Ya sudahlah, saya nyumbang aja setengah X misalnya. Kemampuan saya setengah X ya saya sumbang. Tapi kalau risiko terburuknya tidak dikembalikan, gimana? Saya siap. Ya sudah, saya kasih X rupiah. Jadi, pertimbangan apa di dalam membuat keputusan agar tidak khawatir dan nyesel? Pikirkanlah risiko terburuk atas pertimbangan Anda atau keputusan Anda itu, dan kalau itu siap, ambil keputusan itu. Tapi kalau nggak siap, cari alternatif untuk keputusan tersebut. Ini yang gampangnya seperti itu. Silakan Pak Po. Baik, terima kasih. Baik, Bante, boleh kami berikan tautan untuk soal keputusan di Dhammapada ya, Bante? Ya, kalau panitia sudah siap, boleh ditayangkan panitia ini untuk yang tadi Bante sudah jelaskan. Ini ada tautannya di Dhammapada 256. Ya, di sini begini bunyinya. Ini sebenarnya ada dua ayat, 257 lanjutannya. Tapi saya baca ini saja dulu. Orang yang memutuskan segala sesuatu dengan tergesa-gesa dapat dikatakan sebagai orang tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijaksana hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar dan mana yang salah. Nah, buat Anda yang tadi bertanya, kalau Anda menyimak jawaban dari Bante ya, maka Anda Edward Huang di Medan, maka Anda akan ingat bahwa Bante tadi menjelaskan jangan hanya satu hal yang dipikirkan, tapi kita harus memikirkan banyak hal. Kemudian Anda harus memikirkan risiko terburuk. Ya, kalau di TNI Polri ada istilah keputusan mengambil yang terbaik dari yang terburuk. Mengambil yang terbaik dari yang terburuk. Artinya, tadi Bante sudah mengatakan segala keputusan pasti ada risikonya. Tinggal Anda bagaimana memilih yang tersedikit risikonya. Ya, nah, yaitu tadi Dhammapada mengatakan jangan tergesa-gesa, gitu ya. Nah, ayat yang 257-nya mengatakan kalau Anda tidak tergesa-gesa, baru Anda dikatakan orang adil. Nah, itu ya inti dari ayat 257 ini. Begitu ya Saudara Edward Huang ya. Jawaban dari Bante tadi luar biasa. Semua intisarinya, Bante nggak usah baca ini ya. Tapi intisari yang dijawab itu sudah ada dirangkum di sini dengan luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya sekarang ya. Mohon panitia menayangkan
atas nama saya urutkan Cecilia. Cecilia ini peserta offline Bante yang ada di Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kemarahan yang timbul secara spontan? Iya, silakan Bante. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya kemarahan itu adalah kegagalan kita untuk menyelaraskan antara keinginan dengan kenyataan. Sehingga kita ingin misalnya dia tidak mengatakan hal itu, dia tidak berbuat seperti itu. Itu keinginan kita. Tapi kenyataannya orang itu berkata begitu atau orang itu bertindak seperti itu. Dan akhirnya kita karena keinginannya yang tidak tercapai, kita menjadikan orang itu sebagai korban. Kegagalan kita menyelaraskan keinginan dengan kenyataan, orang lain yang dikorbankan. Ya, kalau kita kalah main game, ya biasanya kan anak-anak kan mainnya game di komputer gitu ya. Kemudian kalah, keinginan kita kan menang. Tetapi kita kalah, akhirnya kita marah. Marah itu gagal kita menyelaraskan keinginan dengan kenyataan. Yang kita jadikan korban adalah mouse kita buanting, keyboard kita gebuk, ya, kemudian monitor kita buanting. Sebetulnya itu adalah pelampiasan atas kegagalan kita. Nah, problemnya tadi adalah bahwa timbulnya spontan. Sebetulnya tidak ada kata spontan. Yang ada adalah keterlambatan kesadaran kita. Itu sama dengan orang mengatakan, pas kita duduk santai, ya mungkin kan ini ada offline-nya di Pusdiklat ya, si Kadama ini. Kemudian tahu-tahu nging nging nging. Eh, kamu kok nepuk nyamuk? Spontan. Tidak spontan. Itu sebetulnya ada prosesnya. Anda nging tahu itu nyamuk. Coba kalau itu ngung kumbang. Anda pasti, eh, kumbang soalnya. Tapi begitu nyamuk, langsung. Kenapa? Karena kita sudah berpikir, kesadaran kita langsung perintah untuk tepuk. Jadi tidak spontan. Demikian pula marah. Marah itu kemudian sebetulnya tidak spontan, cuman kesadaran kita yang lemah. Nah, sekarang bagaimana kita supaya tidak kecolongan? Salah satu cara ini bukan mantra, karena kalau mantra kan diucapkan minimal di dalam batin. Kalau marah itu kita langsung diem, jangan menunjukkan muka ataupun pokoknya jangan mengambil sikap, juga jangan mengucapkan apapun juga. Sebetulnya saya menyarankan dua hal, bukan hanya marah saja ya. Marah spontan atau senang, senang juga bisa muncul spontan. Senang dan marah itu dua sisi yang berbeda, tetapi kita jangan bersikap berlebihan pada waktu kita marah maupun senang. Satu contoh, kalau kita dari senang dulu ya. Jadi saya senang, saya lihat ada satu teman mahasiswa yang baik sekali. Kemudian karena saya sayang, senang ya, saya langsung mengatakan, kamu saya biayai ya kuliahmu sampai lulus. Saya suka sekali sama kamu. Kamu beasiswa lah, macam begitu. Padahal saya baru kenal dia baru 2-3 hari ini, tapi karena saya senang, saya jadikan seperti itu. Dalam beberapa bulan ke depan, ternyata mahasiswa ini berubah sifat. Ternyata saya baru tahu bahwa mahasiswa ini kelakuannya tidak sebaik yang saya temukan di awal. Dan akhirnya saya nyesel, ya kenapa saya dulu janji mau menyelesaikan pembiayaannya sampai kuliah selesai, sampai lulus ya. Nah, karena apa? Karena saya waktu itu euforianya terlalu senang dan mempengaruhi cara berpikir saya, kemudian saya tidak objektif. Sudah semuanya kan serba subjektif. Tadi senang dan tidak senang itu kan subjektif, ya, karena semuanya hasil pikiran. Kemudian saya membuat keputusan, maka keputusan subjektif itu akhirnya bisa menimbulkan kekecewaan. Demikian pula kemarahan. Saya marah, saya tidak suka sama mahasiswa ini. Kemudian saya mengatakan, dia akan tinggal di rumah saya misalnya. Kemudian saya mengatakan, sudah kamu pergi saja. Untuk apa kamu tinggal di sini? Sudah sana pergi. Saya nggak mau lagi kenal sama kamu.
Itu waktu saya marah. Spontan saya keluar seperti itu. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, saya dengar dari teman dia bahwa ternyata dia pada waktu itu dia melakukan itu karena punya alasan bahwa orang tuanya begini, kemudian keluarganya di kampung seperti itu. Aduh, saya nyesel. Kenapa saya usir itu dulu anak itu ya? Aduh, mestinya ya saya kan harusnya lebih sabar dulu. Nah, akhirnya saya nyesel dan saya tidak bisa hubungi orang itu lagi karena HP-nya sudah saya nomornya sudah saya delete dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ketika kita sedang marah sebetulnya tidak secara spontan, tetapi kesadaran kita lemah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah diam dan jangan membuat keputusan apapun juga dan jangan ngomong apapun juga. Anda kalau nggak ngomong apapun juga, walaupun muka Anda sampai menakutkan, sampai kelihatan ekspresinya wah jelek sekali, tapi orang tuh nggak bisa negur kita. Dia cuma marah ya, marah ya. Pokoknya kita diam aja, diomongi gitu, atau kita diam aja. Terus muka kita padahal sudah marah, merah sekali, marah ya marah. Diam. Nah, nanti kita kemudian kalau mampu kita meninggalkan lokasi yang membuat kita marah itu. Kalau kita nggak mampu, ya kita tenang-tenang dulu ya. Sebentar ya, kamu jangan ganggu saya dulu. Tarik nafas pelan-pelan, tenang-tenang. Apalagi kalau kita sudah ngerti mantra tadi ya, memang orangnya seperti itu. Memang ya semua ini kan karena pikiran dan lain sebagainya. Mungkin itu akan lebih tenang. Saat ini saya sedang apa, lebih tenang. Tapi kalau nggak, minimal kita diem. Nah, kalau batin kita sudah tenang, baru kita membuat sikap atas su- sumber yang membuat kita tadi merasa tidak nyaman itu. Jadi setelah tenang baru membuat sikap, menyikapi. Tapi selama belum tenang, jangan membuat keputusan apapun juga. Anda yang masih mahasiswa, Anda yang sudah pasangan hidup, Anda yang sudah punya anak, apapun juga kalau Anda sedang marah, jangan membuat keputusan apapun juga. Termasuk ketika Anda sedang euforia karena senang ada sesuatu yang muncul pada diri Anda yang Anda terima, juga jangan membuat keputusan apapun juga. Karena ketika keputusan itu muncul di saat kita terlalu senang atau terlalu tidak senang, pasti akan menimbulkan penyesalan di masa depan. Ya, jadi kuncinya sekarang jawabannya bagaimana mengatasi kemarahan kalau munculnya spontan? Diem. Jangan melakukan apa-apa, sudah diem aja. Itu kuncinya. Kalau bisa tinggalkan tempat itu dulu. Permisi ya, saya mau ke toilet dulu. Nah, itu beberapa saat kemudian di toilet diam-diam, mungkin cuci tangan, cuci muka biar agak tenang, baru nanti berkumpul lagi dengan mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, tapi kalau nggak bisa, boleh tanya lagi. Karena Anda kan termasuk salah satu peserta offline yang duduk manis di depan itu. Silakan Pak Bo, lanjut Pak Bo. Baik, terima kasih. Luar biasa. Saya ingin beri referensi Dhammapadanya, Bante. Boleh, Bante ya? Izin, Bante. Ini silakan panitia ya ini biar banyak mereka Bagus, bagus, menghafal. bagus. Oke, coba bisa ditayangkan operator di Dhammapada 222. Nah, ini triple 2. Ini dia. Barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak seperti menahan laju kereta yang sedang atau kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sais sejati. Sedangkan sais lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Ya, jadi kalau ada orang bilang saya sabar nih, tapi begitu dibikin marah dia marah betul, dia hanya pemegang kendali, teori doang, ya kan ya, tidak bisa menjalankannya. Nah, solusinya bagaimana? Tadi Bante sudah jawab ya kan ya. Jadi pergi dulu, menyingkir dulu beberapa saat, renungkan dulu. Nah, kalau di jawaban Dhammapada di sini di 223 itu ada dengan cinta kasih. Tapi cinta kasih itu hanya bisa setelah saran Bante kita jalankan. Yaitu apa? Duduk diam, tenang dulu, merenung dulu, cuci tangan, cuci muka kan, cuci kaki barangkali. Nah, baru kita bisa dengan cinta kasih. Itu di ayat 223. Jawabannya ya, caranya. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bante. Ini sudah mulai. Cecilia, kalau kurang jelas boleh ditanya lagi. Oke, pertanyaan dari Fani.
Wihara Sasana Geraha Nunukan, Kalimantan Utara. Saya pernah mengalami kecurangan dari karyawan yang saya pekerjakan dan berdampak buruk terhadap usaha saya. Akhirnya, sekarang saya sudah tidak menggunakan karyawan lagi karena saya khawatir akan terjadi kembali. Pertanyaan saya, bagaimana agar kekhawatiran itu bisa saya hilangkan atau saya lupakan? Silakan, Bante. Ya, sebetulnya penanya ini sudah bagus ya. Jadi dia mengalami kasus bahwa karyawannya telah melakukan hal yang tidak baik sehingga mengorbankan ataupun berdampak buruk untuk perusahaan. Kemudian takut menggunakan karyawan lagi. Tidak apa-apa. Itu bagus. Jadi menjadikan pelajaran masa lalu agar tidak terulang di masa sekarang. Problemnya adalah apakah kekhawatiran ini bisa dihilangkan satu ketika? Mungkin saja bisa karena Anda kan dengan bertambahnya usia bertambah pengalaman. Kemudian Anda juga karena mungkin bertambah waktunya, siapa tahu perusahaan Anda juga membutuhkan orang lagi. Sehingga mungkin sekarang Anda menjadi lebih teliti dalam memilih karyawan. Tetapi tetap keputusan Anda memilih karyawan itu sama dengan membuat keputusan seperti yang pertanyaan pertama tadi, yaitu dengan risiko terburuk. Artinya sekarang, kalau dulu saya mempercayakan pada karyawan ini beberapa urusan, sehingga ketika dia menyalahgunakan, berdampak buruk pada perusahaan. Oke, kalau gitu, sekarang saya menggunakan karyawan lain yang baru, yang saya rekrut baru, tetapi tidak lagi dengan kekuasaan seperti yang dulu pernah mengecewakan itu. Mungkin hanya sebagian aja, sehingga kalau dulu itu dia menguasai 5 bagian perusahaan saya, sehingga begitu ada masalah, perusahaan saya ikut kena dampak buruknya. Sekarang mungkin karyawan yang baru saya rekrut ini cukup 1 atau 2 bagian saja. Yang 3 bagian masih saya kerjakan sendiri. Atau yang 3 bagian ini dikerjakan oleh 2 karyawan yang lain. Sehingga kalau ada satu yang bermasalah, tidak terlalu berdampak buruk pada perusahaan yang dikelola. Jadi itu sebetulnya menggunakan masa lalu sebagai pelajaran, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu sebetulnya tidak begitu problem selama kekhawatiran itu membuat Anda menjadi lebih bijaksana karena ada keputusan yang diambil berdasarkan kekhawatiran Anda. Ini kan sama dengan seorang pramugari ataupun perusahaan penerbangan yang memberikan informasi tentang bagaimana kalau pesawat jatuh. Jadi Anda pasti kalau naik pesawat, itu sebelum berangkat, pramugari itu pasti menjelaskan bagaimana kalau pesawat itu jatuh atau perubahan tekanan, yaitu nanti ada masker gas atau masker oksigen turun, kemudian Anda pasang, kemudian nanti kalau terjadi apa, terus Anda lewat pintu darurat. Itu kan sebetulnya karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, maka dijadikan pelajaran supaya kalau terjadi di masa sekarang, kita siap menghadapi. Nah, pengalaman Anda di dalam pekerjaan tadi sudah benar. Karyawan yang yang membuat dampak buruk bagi perusahaan itu menjadi pelajaran untuk tidak diulang di masa sekarang. Ya, nanti dengan tumbuhnya waktu, tumbuhnya pengalaman nanti itu akan berubah sendiri kok karena Anda ya ya sekarang hari ini saya butuh orang ya. Sudah sudah repot ini perusahaan saya. Siapa ya enaknya ya? Dulu si A ini saudara saya. Malah bikin dampak buruk untuk perusahaan. Mungkin orang lain bisa juga, orang lain. Tapi sekarang nggak terlalu saya percaya seperti dulu. Cukup bagian-bagian tertentu saja. Bisa, nanti Anda akan berproses seperti itu. Tidak salah, cuma nanti ada waktu yang akan membuat Anda lebih percaya diri dengan keputusan Anda. Ya, silakan Pak Po, lanjut Pak Po. Baik, terima kasih sudah dijawab ya. Jadi kewaspadaan ya. Jadi Anda betul-betul hati-hati dengan apa yang dan Bante tadi katakan pilihan Anda sudah tidak salah. Jadi harus lebih waspada. Baik, kita ke pertanyaan online sekarang Bante dari langsung Erlinda Batam. Bisa ditayangkan di spotlight. Erlinda di Batam ya. Wihara apa Erlinda di Batam?
Erlinda? Vihara Graha Buddha Manggala. Oke, baik. Mau pakai bahasa Hokkien atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Bahasa Hokian Pak Po Indonesia. yang jawab. Oh, Kalau bahasa Hokian Pak Po ya oke, yang silakan. jawab. Ya, izin nanti, Siap, siap. izin, Silakan, silakan. izin ya. Siap. Selamat siang. Ya. Ini saya sebagai orang tua, mungkin saya mempunyai kekhawatiran tentang masa depan anak saya. Nah, kekhawatiran itu kadang kan kita sampaikan ke anak kita, anak saya, sorry, anak saya dan namanya masih anak remaja, mungkin dia karena kita udah pernah melalui hal-hal yang sebelum seperti mereka itu kita punya kekhawatiran di masa depan. Dan kekhawatiran itu setelah kita sampaikan itu ternyata reaksinya itu tidak cocok dengan yang keinginan kita seperti yang Ranti bilang. Terus ujungnya itu saya menjadi marah. Nah, pada saat saya marah itu saya coba untuk menelusurinya. Saya coba mencari sebenarnya kemarahan itu datang dari mana. Terus saya mendapatkan bahwa saya merasa saya sebuah cinta sayang saya pada dia. Ternyata setelah saya telusuri itu saya merasa itu malah jatuhnya ke melekatan. Habis kemelekatan itu saya merasa membaca ada keakuan saya. Saya merasa dia milik saya gitu, milik aku. Jadi saya ingin mengarahkan dia sesuai keinginan saya. Nah, itulah membuat penderitaan bagi saya nanti. Terus karena mungkin kemelekatan saya terlalu besar, ujungnya kemarahan dan pastinya kemarahan pasti tidak akan bisa diterima siapapun ya Bante. Nah, setelah itu saya diam dan saya berpikir ya udahlah gitu. Kalau memang kita persiapkan dan dia tidak mau gimana Bante gitu izin. Terus saya bilang ya udahlah kamu atur yang terbaik untuk kamu. Terus kalau terus saya bilang selalulah berbuat baik, mana tahu suatu saat perbuatan baikmu lah yang akan membantumu kuat suatu saat kalau kamu tidak mau mendengar kata. Nah, izin Bante. Nah, sebagai orang tua ini agak sulit ya Bante. Kalau kita nggak marah, mereka tidak tahu bahwa seberapa berbahayanya tindakan mereka untuk masa depan mereka, Bante. Izin, Bante. Oke. Baik, Ci Erlinda itu aja ya. Ya, terima kasih. Terima Baik, kasih. Kamsia, dengarkan jawaban dari Bante ya. Baik, ya silakan Bante. Ini tadi untung Ci Erlinda langsung mengoreksi loh. Anak kita, oh bukan anak kita. Iya kan, anak kami, anak kita bahaya. Waduh, nanti saya juga ini istri saya lagi mendengarkan di ruang tamu loh. Anak kita, loh, sejak kapan loh bahaya. Luar biasa. Kamu saya, Ci Erlinda. Silakan Bante. Iya, baik sekali. Saya juga kaget tadi. Wah, anak kita ini sama Pak Po atau sama siapa nih? Yang jelas pasti bukan sama saya soalnya. Ya, jadi sekarang ini kan kekhawatiran orang tua ya. Saya apa ya, marah, salah. Tidak marah ya salah. Ini gimana? Nah, sebetulnya di dalam Dhamma, orang tua itu punya kewajiban loh kepada anak. Kewajibannya apa? Mengarahkan anak untuk hal yang baik dan menghindarkan anak dari hal yang buruk. Itu wajib. Jadi tidak bisa dibiarkan. Duh, tapi kan mereka dikasih tahu nggak mau. Nah, problemnya itu adalah cara menginformasikan. Sebetulnya nih yang cocok menasihati ini Pak Po ya, yang berpengalaman ini ya. Saya kan teorinya ini, karena kan saya hanya pengamat saja. Karena saya tidak berumah tangga. Tetapi di dalam dhamma itu seperti itu. Jadi kadang-kadang cara kita menggunakan cara pendidikan orang tua kita dulu. Nah, kita ini lahir tahun berapa? Kalau kita ini lahir tahun misalnya 70, 80, berarti kita pakai cara tahun 70-an. Padahal ini sudah tahun 2000 lebih. Tapi kita sekarang lahirnya tahun 60-an. Wah, berarti kita malah menggunakan tahun 60-an, ilmu tahun 60-an dipakai. Cara komunikasi yang terlalu lama itu yang menimbulkan problem. Ada gap antara anak dan orang tua.
Tapi prinsip orang tua memberikan hal yang baik, mengarahkan anak untuk hal yang baik, melakukan kebajikan, itu yang Anda sudah salah satu yang Anda nasihatkan kan itu, nak, banyak kebajikan karena kebajikan itu nanti yang akan membuat kamu selamat dimanapun juga. Itu betul, ya. Mendorong anak berbuat baik, mencegah anak berbuat jahat, itu kewajiban orang tua. Nah, cuman caranya. Nah, sekarang caranya gimana? Salah satu cara yang mungkin zaman sekarang dipakai, nanti mungkin Pak Put juga akan melengkapi, itu adalah dengan menjadikan anak itu sebagai teman dari orang tua. Jadi, kalau orang dulu, anak itu adalah bawahan orang tua. Orang tua adalah yang atasan, pemimpin, anak itu adalah yang dipimpin. Tapi anak-anak sekarang itu maunya setara. Ya, karena didikan dari banyak sumber, kemudian dia suka nonton mungkin dunia di luar sana, kejadian-kejadian di luar Indonesia dan sebagainya. Anak itu adalah teman, sehingga ya kadang kita main-main ya sama anak-anak itu bisa eh, istilahnya apa, bercanda bersama, bisa ya santai gitu, sehingga anak-anak itu merasa nyaman. Dan ketika anak itu nyaman, dia akan terbuka kepada kita. Ya, ini mungkin kalau mau disamakan seperti kucing sama anjing ya. Kucing sama anjing itu kalau kita sudah dekat, dia kemudian pamer perutnya, ya sambil berbaring gini. Nah, itu berarti dia sudah dekat sama kita. Kita bisa pegang perutnya dia. Bagian yang bagi dia itu harus dilindungi. Dia bisa. Artinya dia terbuka sama kita. Tapi kalau anjing atau kucing itu tidak pernah menunjukkan perutnya sama kita, berarti kita masih dianggap orang asing bagi dia. Nah, demikian malah manusia. Kita kalau sudah percaya sama seseorang, kita bisa curhat loh di depan orang lain, di depan orang itu. Demikian pula anak. Curhat itu adalah seperti kalau kucing atau anjing tadi yang menunjukkan perutnya itu. Anak itu juga sama. Dia nanti akan ngomong terus terang kepada orang tuanya. Misalnya, Pak, Mah, aku aku sebetulnya cinta loh Pak sama si A itu. Nanti kan kalau ada masa tertentu dia mulai tertarik dengan lawan jenis atau apa, aku cinta. Bisa lawan jenis, bisa sejenis juga karena hari ini ruwet sekali ini kejadian kalau sudah seperti ini. Aku cinta loh sama itu. Nah, orang tua ketika mendengar demikian, hal yang pertama adalah diem. Sama dengan marah tadi ya, diem. Itu adalah mengendalikan emosi. Itu kalau tadi di dalam Dhammapada kan seperti sais yang beneran ya, sais yang sejati itu adalah nahan kuda yang larinya kencang itu kan tahannya kuat sekali. Kenapa? Karena mulut ini maunya keluar omongan tapi tahan dengan kuat sekali itu tidak gampang. Tetapi dengan latihan itu bisa. Jadi dia ngomong, mah, aku cinta si A loh, mah. Cep, kita sudah mau emosi nih. Apalagi si A ini ternyata anaknya dari orang yang kita nggak sukai, itu musuh kita misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya kita nggak cocok atau si A ini. Atau oh, anak ini belum umurnya untuk bercintaan dan lain sebagainya. Wow, kita nahan mulut ini susah sekali. Tapi kita harus diem. Diem, kita dengarkan baik-baik, kemudian kita tanya lebih lanjut, apa sih yang kamu sebut cinta? Kamu tahu nggak cinta itu apa? Ya, kalau kamu mau tahu cinta, terus nanti mau membangun keluarga, kira-kira kamu punya duit enggak? Duitnya mau ikut siapa? Dan seterusnya. Kita lalu pelan-pelan bertanya begitu. Sehingga nanti itu kamu umur berapa mau tahu cinta itu? Atau kamu itu cuman ikut-ikutan sama temen, menganggap itu sebagai mode, harus punya pasangan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mengarahkan pelan-pelan, karena dia temen, dia mau denger. Tapi kalau kita langsung emosi, apa cinta-cintaan? Orang masih kecil, belum bisa nyari duit, sudah cinta-cintaan. Set, dia diem. Dia yang diem. Dan nanti selamanya dia tidak menunjukkan lagi perutnya itu. Seperti kucing yang sudah begitu dimarahi, dia sudah selamanya dia, kalau sama kita sudah nggak membuka diri lagi. Nah, kemudian nanti anak-anak tuh dari kecil ya, dia mungkin punya salah ya. Misalnya, mah, aku tadi ngerusakkan televisi loh, mah. Aku pas ngambil mainan gini-gini, televisinya jatuh pecah. Cep, kita diem dulu. Itu kan tadi marah spontan itu ya.
Tapi tidak, kita diem. Tahan dulu seperti Sais yang nahan kudanya ini. Gimana sih kamu tadi? Iya, itu tadi kan bolanya lari ke sini. Nah, karena tadi ada gini, 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 gini. Ada alasannya ternyata sampai akhirnya televisi jatuh pecah. Ya sudah, kita bisa terima sebagai kenyataan. Tapi kalau enggak, kemudian ya, nah, televisi masih bisa dibeli. Tapi kamu kalau dengan cara gitu, kamu kan akhirnya nanti merugikan ekonomi keluarga. Lain kali lebih hati-hati ya, nak. Kita sudah nggak bisa marah dengan televisi yang pecah. Tetapi kita memberikan nasihat supaya di masa depan tidak terjadi lagi. Begitu kita tidak emosi, dia nanti melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Dia akan terbuka kepada orang tuanya karena dia teman. Tapi begitu orang tua itu sudah marah, akhirnya menutup kesempatan dia untuk jujur, dan akhirnya dia hanya mau ngomong sama teman, dan akhirnya orang tua ketinggalan. Anak itu tumbuh, orang tua hidup serumah dengan anak, tapi tidak mengerti anak itu sampai di mana. Dia tidak menemani anak tumbuh secara mental. Tapi kalau sekarang orang tua ini sebagai teman di zaman sekarang tidak main marah, ya tapi bisa menasehati, diajak bercanda sambil bercanda aja. Jangan kalau sambil nonton televisi terus ada cerita anak baik tuh nak baik itu loh, ya gitu itu ya jadi anak yang baik seperti itu. Jangan kayak kamu akalnya kan luar biasa itu loh. Akhirnya anak males nonton bareng sama mamahnya. Tapi kalau anak anak kemudian ada cerita gitu ya kadang-kadang kita diem-diem nanti pas pas makan bareng. Dulu kita pernah nonton film itu kan ngomongnya gini. Masih ingat nggak? Jadi seolah-olah kita hanya teman aja saling ngobrol. Akhirnya anak itu respect juga dengan orang tua dan dia lebih terbuka. Nah, maka sekarang sebagai orang tua, tanyalah pada diri sendiri. Kalau anak punya masalah, cerita nggak sama orang tua? Kalau cerita, berarti anak masih mau membukakan isi perutnya seperti kucing membuka badannya tadi telentang, kita masih bisa masuk untuk hal-hal yang bersifat pribadi. Tapi kalau anak ini sudah tidak pernah cerita lagi tentang dirinya, dia hanya hubungan sama orang tua karena hanya minta duit, menganggap orang tua itu hanya sebagai pohon duit, ketika dia butuh, baru dia hubungan sama orang tua, maka berarti kita harus memperbaiki, mendekati anak itu. Jadi kita yang di atas, kita turun supaya anak itu menjadi lebih nyaman berkumpul dengan kita. Nah, kemudian sekarang bagaimana ya supaya anak ini juga tidak marah dengan orang tua? Ya caranya tadi sebagai teman dengan anaknya. Nah, kalau saya emosi gimana? Tahan. Ngomongnya nanti 1 jam, 2 jam lagi, atau sampai besok pelan-pelan dikasih masukan. Pelan-pelan aja. Selama orang tua jadi teman anak, anak masih bisa dididik untuk ke arah yang baik, menghindari yang buruk. Ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Po nambah yang dengan pengalaman beliau dan ilmu komunikasi beliau. Silakan Pak Po. Nah, Terima pakai bahasa kasih. Hokkien juga boleh nih, biar Terima kita kasih semua Bante. bingung. Baik, jadi Ci Erlinda dan penonton yang kami hormati, tadi Bante menyampaikan open communication ya, komunikasi terbuka. Kata kuncinya satu sebetulnya, tadi Bante sampaikan ya, kalau boleh saya mengintisarikan secara ringkas, hargai kejujuran. Ya, hargai kejujuran. Jadi Ci Erlinda dan teman-teman yang punya anak, saya juga punya putra tunggal satu yang lagi mau skripsi tahun depan ya. Jadi ketika anak kasih kejujuran, jangan dimarahin. Ya, jangan disenggak, jangan diteriakin. Kalau diteriakin satu kali dia tidak akan jujur lagi. Kejujuran selesai di situ gitu. Tapi kalau kita misalnya tadi Banti contohkan yang memecahkan sesuatu, HP-nya rusak, misalnya kecopetan gitu ya. Kemudian di busway Jakarta kan ada yang naik busway kan ya, kecopetan, kita marahnya sampai 7 hari 7 malam. Maka kalau ada kejadian apalagi di masa depan, dia nggak mau cerita. Kenapa? Nggak asik gitu ya. Nah, ini orang tua saya nggak asik nih. Nah, tadi Bante sampaikan, ya hati-hati kita ini kan generasi kolonial, ya kan ya. Sementara anak kita mungkin generasi milenial, nah, sekarang generasi Z dan tahun depan generasi beta kalau nggak salah ya. Udah berubah lagi generasinya. Jadi cara mendidiknya beda. Tadi Bante ini luar biasa. Bagi Anda yang ketinggalan, didengarkan nasihat Bante luar biasa. Karena perbedaan generasi yang sedemikian jauh dan teknologi yang demikian cepat berkembang,
kita nggak bisa lagi kayak dulu gitu. Jadi pokoknya intinya kita harus hargai kejujuran. Begitu anak mengatakan, Pak, saya cuma juara 3, Pak, dari 10 orang. Oh, enggak apa-apa. Kalau kita marah, dia lain kali nggak cerita lagi. Seperti itu. Nah, Ci Erlinda dan penonton yang saya hormati, yang kami hormati, boleh saya menjalankan satu ayat Dhammapada untuk masa depan anak supaya Ci Erlinda tidak khawatir. Nah, ini panitia, operator bisa menayangkan ayat Dhammapada 155. Ini sudah pernah saya bikin tipsnya. Nanti bisa ditonton di TikTok ataupun di Instagram saya. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci, ya artinya kewihara, belajar parita, belajar kebaktian, serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Ini ayat ini tambahkan, Ci Erlinda dan penonton yang kami hormati, supaya orang langsung sadar. Selagi muda tidak menjalankan kehidupan suci secara spiritual, tidak mengumpulkan bekal secara duniawi, maka ketika tua akan merana seperti bangau tua yang berdiri di kolam yang tidak ada ikannya. Aicia pun kangko, mau makan pun susah. Ya kan ya, jadi perlu bekal ya kan ya ketika muda. Ya, mindfulness tadi salah satu kan kewaspadaan untuk menyiapkan diri kan, tadi Bante bilang kan, jangan mengkhawatirkan masa lalu yang sudah berlalu, masa depan belum datang, sekarang kita siapkan diri supaya masa depan tidak seperti bangau tua yang berdiri di kolam atau berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Kasihan nggak sih? Coba saya sampaikan ini Bante di beberapa kesempatan, tips saya ditonton ratusan ribu orang yang ini luar biasa pada mengatakan, ya benar ya Pak, kenapa kita muda nggak siapkan diri. Makanya mahasiswa di KMBP ini berorganisasi keren, ya. Nah, berjuang untuk jalur Dharma keren. Supaya nanti masa tua spiritual Anda sudah dapat. Ya kan ya, tinggal nanti cari kehidupan secara duniawi, secara karier Anda bagus sesuai jurusan Anda misalnya, maka masa depan Anda tidak akan seperti bangau tua. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ingat, jangan seperti Bang Ota. Tapi Ci Erlinda, jangan ayat ini difotokopi, terus kasih anaknya. Baca nih, baca, baca, baca. Nah, tadi Bante sudah bilang, jangan nonton televisi, lihat anak tetangga. Lu lihat tuh, anaknya Aling. Oh, muda-muda sudah sukses. Ci Erlinda dan penonton yang kami hormati, satu contoh ekstrem. Hati-hati, kejadian pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anak umur 14 tahun, SMA, 14 tahun sudah SMA, bayangkan. Dipaksa orang tuanya untuk juara satu terus, belajar terus. Kata-kata anaknya kabarnya tidak mau didengar, tidak direspons oleh orang tua. Akhirnya korbannya adalah ayah dan nenek. Ibunya datang, pun hampir dibunuh. Ibunya lompat pagar, kena punggungnya. Coba, 14 tahun, Capsi Hui, anak Lebak Bulus, Jakarta Selatan, orang tuanya maunya juara-juara terus karena orang tuanya lulusan dari Universitas Indonesia. Orang pandai, hati-hati. Berarti tadi yang Bante sampaikan, open communication tidak ada. Ya, jadi kalau open communication, anak sudah nyerah, aduh ma, capek nih ma, udah lama, saya kursusnya 3, satu aja deh ma, saya udah ini udah mau meledak ma, udah dengerin aja dulu. Percaya saya saudara, saya juga punya putra kan, dan saya di bidang pendidikan juga. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik. Baik, itu ya Ci Erlinda ya. Semoga sudah menjawab dan terima kasih kepada Bante yang sudah menjawab. Nanti jangan lupa ucapan terima kasih kepada Bante. Bante, kita ke pertanyaan berikutnya Bante ya. Pertanyaan dari siapa ini? Violen, peserta offline di Pusdiklat Sikadama Sriwijaya. Bante tadi mengatakan bahwa merasa marah lebih baik diam terlebih dahulu. Tetapi kalau dalam hubungan tindakan tersebut dikatakan silent treatment dan dicap tidak baik untuk hubungan, jadi baiknya bagaimana Bante? Nah, ini menarik Bante. Silakan Bante. Iya, tadi saya menyampaikan diem itu sementara ya. Karena misalnya cuci muka dulu, cuci tangan, kemudian kalau batin sudah tenang, kemudian bersikap. Nah, jadi bukan terus diem selamanya. Karena kalau diem selamanya juga membuat hal yang tidak benar juga. Bahwa kalau ada orang
ada orang kan iseng mengkondisikan orang lain marah. Kemudian tidak, kita diem. Dia mengkondisikan terus, kita diem terus. Itu juga kalau di dalam dhamma dianggap keliru loh, karena mengkondisikan orang bikin karma buruk. Nah, jadi bagaimana ini? Diam itu supaya kita jangan menyikapinya dengan emosi. Jadi misalnya, teng, 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 wah, langsung kita ngegas langsung. Itu yang kita harus hindari. Kita ini hendaknya belajar dhamma supaya menjadi orang yang lebih berbudaya, lebih lebih bisa mengendalikan diri. Seperti saya kuda itu bukan untuk ngerem gini terus kudanya nggak jalan, terus dibiarkan di titik itu tidak kan, kalau tadi dicontohkan dalam Dhammapada ya, orang yang bisa menghentikan kemarahan itu kan seperti saya kuda yang bisa ngerem kuda yang sedang melaju. Itu bukan terus direm terus berhenti, tapi nanti bisa menggunakan lagi untuk jalan pelan dan sebagainya. Artinya kita diem itu supaya emosi kita tenang dulu. Lalu kita menyikapinya. Jadi misalnya, kamu mencuri ya? Siapa yang mencuri? Wow, 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 wow. Waduh, itu jadi tidak karu-karuan. Akhirnya kita geger hanya gara-gara tuduhan seperti itu. Tapi kita tenang dulu. Nah, kemampuan ketenangan ini tergantung tiap orang. Mindfulness-nya tiap orang tidak sama. Kalau mindfulness-nya tinggi, itu dia langsung set dalam beberapa saat saja, nggak sampai detik ya, set berapa saat, dia langsung bisa ngerespon dengan baik. Siapa yang nyuri? Kamu ini salah nih. Sambil senyum-senyum kita bisa ngomong gitu. Salah kamu nuduh orang kok nyuri. Apa yang kamu merasa saya punya potensi nyuri seperti itu? Loh, kamu kan berada di ruangan yang tempat barang itu hilang. Berada di ruangan yang tempat barang hilang kan bukan berarti nyuri. Apa kamu punya buktinya? Jadi kita santai menjawabnya. Bahkan kita bisa membuat pengertian sehingga orang itu tuduhannya keliru. Tapi bukan siapa nyuri, pikirannya saya butuh barang seperti itu. Kamu kira siapa saya? Wah, itu yang tidak kita inginkan. Itu bukan umat Buddha yang berbudaya. Tapi kita tenang, kemudian kita menyikapi. Jadi bukan silent treatment itu kemudian kita diem-diem selamanya, tidak. Menenangkan diri, kalau perlu pergi ke toilet cuci muka, kemudian kembali ke lokasi untuk bisa menyikapi dengan lebih bijaksana. Itu yang dimaksudkan. Mungkin tadi penjelasan saya kurang lengkap, hanya sampai pada diam. Padahal sebetulnya diam sementara untuk bertindak selanjutnya. Oke, begitu. Silakan Pak Bo, lanjut. Baik, terima kasih. Ya, sudah dijawab ya oleh Bante dengan sangat baik ya, Violen. Jawabannya, jadi jangan selamanya. Selamanya itu susah. Ya kan ya, apalagi hati-hati kaum Hawa. Secara penelitian, kaum Hawa ini kan kalau berbicara paling banyak katanya 20.000 kata per hari. Perempuan 20.000 kata per hari. Tidak termasuk kalau tidur ngomong. Kalau tidur ngomong no bango alias 25.000 banyak kan. Laki-laki hanya 7.000. Hanya 7.000, nyaris sepertiga. Makanya wahai kaum laki-laki, jangan bermimpi menang berdebat dengan perempuan. Kira-kira begitu ya kan. Ya, wong kita cuma 7.000, dia 20.000. Toban ya. Ya, hampir sepertiga dong, nyaris gitu kan. Jadi hati-hati. Nah, soal silent treatment ini Bante sudah jawab ya, bukan selamanya, saudara. Jadi Anda diam-diam jangan selamanya. Ngomong aja bisa salah paham, apalagi diam. Diam juga bisa salah paham, jadi hati-hati. Oke, baik Bante, kita ke pertanyaan, sepertinya pertanyaan akhir ya Bante ya. Dari kita punya talk show hari ini. Dari dari siapa ini? Feni Susanti, berarti ada di layar ya. Saya pikir dari panitia tadi. Oh, benarkah? Oke, Feni Susanti pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka spontan dalam bertutur kata yang tidak baik dan selalu mengeluh atas kegelisahan yang sehari-hari? Sebelumnya sudah pernah dinasihati kalau kata-kata yang tidak baik diucapkan. Hanya orang tua jadi agak sulit buat dinasehati. Ya, silakan nanti. Iya, ya memang nggak nyaman ya punya orang tua yang spontan bisa ngomong yang nggak baik, ngeluh. Duh, hidup ini kok begini, dari muda kita ini susah terus gitu.
Jadi kita memasukkan pikiran-pikiran yang negatif dan seperti menggunakan kacamata negatif, ibaratnya kacamata hitam, sehingga lihat tembok, lihat apa saja jadi hitam. Padahal kita yang mungkin lebih muda, kita kemudian yang lebih memahami tentang dhamma, belajar dhamma, kan menggunakanlah kacamata yang netral, bahwa semua kesulitan yang kamu keluhkan kan sebetulnya hanya karena keinginan. Untuk apa sih kamu ngeluh-ngeluh begitu? Nah, itu kan kita yang ngerti ya. Jadi, nah, tuh dulu dari muda gini ya. Kemudian kita ngomong, ya memang hidup seperti itu. Terimalah itu sebagaimana adanya. Masih untung kita bisa hidup sampai hari ini. Kita maunya menasihati seperti itu. Tapi orang tua nggak bisa. Nah, ada hal tertentu orang tua itu mungkin memandang kita bukan orang yang layak didengar ya omongannya. Karena kita, kamu itu nasihati model apa sih? Kamu iya belum lahir, kamu belum terpikir lahir saja sih itu sudah hidup dengan kerja keras loh. Kamu mikirin macem-macem, kamu sekolah aja belum selesai, aneh-aneh. Kamu coba nggak minta duit sama mama papa, bisa kamu? Nah malah kita akhirnya kalah otoritas ya diem akhirnya, iya ya, ya sudahlah kita diem aja. Nah kalau gitu gimana? Kita cari orang yang punya otoritas bagi orang tua kita. Hmm, Kadang-kadang kita pergi temui orang mungkin di wihara, ketemu pandita, ya. ketemu Pak Biku, mungkin ketemu siapa lah yang kira-kira atau mungkin ke kakek kita, nenek kita yang punya Hmm, otoritas. ya. Kemudian kita pura-pura tanya sama orang yang punya otoritas itu. Hmm, Oma, Oma atau siapa lah atau Ama, hmm, siapa saja. Ini hmm, gimana ya? Orang itu apa boleh toh ngeluh-ngeluh begitu? Sebaiknya. Kemudian misalnya hmm, omanya ngomong, ya nggak baik lah, kalau kita sudah tahu Kak, jawaban oma itu kalau sudah seperti itu ya kita ngomong, tanya hmm, di depannya. Ya nggak baik lah, orang itu kan harus bisa terima kenyataan, hidup ini semua itu kan karena pikiran. Nah itu mah, Pak, dengerin tuh oma lo yang ngomong, bukan saya. Nah, jadi kita gunakan orang yang punya otoritas. Dengan hmm, begitu akhirnya membuat orang tua itu, oh iya ya. Jadi dia lebih nurut sama sama yang kita maksudkan itu. Atau ya. kalau kita mau memberikan informasi kepada orang tua Hmm, atau orang yang kita hormati, cobalah dibuat pertanyaan. Jadi hmm, misalnya, Papa, Mama, apakah Papa Mama itu kalau ngeluh terus apa yang dikeluhkan itu selesai sih? Misalnya ini gerah ya. Waduh, gerahnya dunia ini hmm, apa udah mau kiamat? hmm, Kira-kira kalau papa mama ngeluh gitu tuh apa tambah sejuk? Gimana kalau seandainya daripada ngeluh misalnya langsung pencet AC dihidupkan hmm, remote-nya gitu apa lebih enak kan daripada ngeluh? Enggak ngeluh atau mungkin dia malu ya dia diem ya sudah. Kalau dia diem berarti oke. Jangan malah nah, diem kan? Diem kan berarti mengakui kan bahwa ngeluh nggak ada gunanya. Makanya jangan suka ngeluh. Wah, langsung kita digebuk udah. Jadi kalau dia sudah diem ya, ya sudah kita mengerti bahwa orang ini berarti mama atau papa ini tahu dia salah ya sudah kita abaikan. Ya kan mah? Nah coba dengan masak asik ini hanya kita sejuk. Hidup ini susah ya, gini punya anak nggak berhasil semua. Aduh, yang gede masih tergantung sama orang tua, yang ini sama pasangan hidupnya gini. Ma, apa kalau ngeluh itu apa ya jadi baik, apa sukses? Apa enggak hmm, kita biarkan aja lah mereka kan sudah dewasa. Sudahlah mereka sudah berumah tangga, ya biarkan aja. Nah, dengan kita membuat pertanyaan, itu orang tua tidak merasa digurui. Karena orang hmm, tua merasa tidak digurui, dia bisa nerima nasihat kita. Tapi kalau dia merasa digurui, Pama jangan ngomong gitu dong, enggak baik. Menurut Sang Buddha, bahwa marah-marah, sudah malah kita nggak dianggap. Kamu umur berapa ngomong sang Buddha? Saya ini loh, sejak dalam kandungan sudah diajak sembahyang sama mama saya, mama amamu. Kan repot kita jadinya seperti itu. Nah, jadi kita hmm, bertanya itu lebih baik atau mengajak orang yang dipercaya, yang dianggap punya otoritas untuk menasihati orang hmm, tua sehingga nasihatnya itu masuk ke mereka. Tapi kita juga jangan hmm, terlalu berharap banyak karena kadang-kadang setiap hmm, orang itu punya wataknya sendiri-sendiri.
Ada orang yang memang semakin usianya bertambah, kebijaksanaannya bertambah. Tetapi Hmm. juga ada orang yang kalau di dalam damai yang dikatakan seperti sapi, ya. Jadi umurnya bertambah, dagingnya bertambah, tapi kebijaksanaannya nggak bertambah. Nah, mungkin orang tua kita bisa termasuk yang seperti itu juga. Kita sudah usaha bertanya dengan cara bertanya, nggak bisa. Kita berusaha untuk cari orang yang punya otoritas kepada orang tua, ternyata ya nggak bisa. Oh, mungkin ada orang tua yang memang termasuk jenis orang yang kalau di dalam Dhammapada dikatakan seperti sapi, walaupun umurnya bertambah, dagingnya bertambah, tidak ada pertambahan kebijaksanaan. Mungkin di kehidupan ini dia memang belum bisa. Mungkin di kehidupan mendatang baru bisa. Akhirnya kita ya menyesuaikan keinginan sendiri dengan mantra salah satu mantra kita tadi. Ya sudah, memang dia begitu. Ya sudahlah, memang orang tua saya begitu. Nah, ini saya yang harus hati-hati karena DNA orang tua saya ada di saya juga. Berarti saya juga hati-hati. Jangan sampai nanti saya ketika tua juga menjadi orang yang keras kepala, yang susah dinasehati. Seperti orang tua saya yang sekarang. Nah, jadi kita menjadikan mereka sebagai pelajaran untuk memperbaiki kualitas kita sendiri. Tentu masih banyak hal yang lain, tapi mungkin bisa ditambahkan ke Pak Po atau lebih ditambahkan dijelaskan juga dengan Pak Po. Demikian, terima kasih. Silahkan Pak Po. Baik, terima kasih banyak. Ya, Bante ini luar biasa kan ya penonton. Walaupun beliau belum pernah menjadi seorang ayah ataupun belum pernah menikah, kadang-kadang pasangan suami istri suka datang konsultasi ke Bante kan ya. Ya, padahal Bantenya kan belum pernah menikah ya. Tapi ya, oke. Tapi intinya Bante tetap menggunakan bingkai kerangka dharma yang ada. Kan begitu ya. Kewajiban dari istri apa, suami apa, anak apa, orang tua apa, dan seterusnya. Jadi tadi yang Bante katakan benar loh. Ini penanya ya. Jadi siapa tadi ya namanya ini? Oke, tadi, oh Fanny. Fanny ya tadi ya. Orang tua, biar bagaimanapun, semua orang lah, bukan hanya orang tua, kan punya ego ya kan ya. Apalagi orang tua yang melahirkan kita masing-masing kan. Kalau kita bilang, papa ini kuno. Wah, udah dikebukin. Nggak bisa gitu kan. Ya kan, Feli? Nggak bisa. Jadi kan Bante tadi sampaikan. Ya karena suasana. Jadi gini, sebetulnya kita ini adalah orang yang sudah bisa membaca wajah, membaca bahasa tubuh dari dulu sejak kecil. Contoh, kita pulang dari sekolah ketika kecil bawa tas capek-capek. Mama lagi karaoke di ruang tamu. Ah, saatnya minta duit jajan tambahan. Pasti dikasih. Karena seneng. Ya kan ya? Tapi begitu pulang sekolah mama mukanya hitam sebelah. Ya kan ya? Putih sebelah, hitam sebelah kita minta duit ya dikebukin. Jadi kita sudah bisa baca. Nah, jadi artinya apa? Ketika mau nasihat, tadi Bante sudah sampaikan nih. Bante luar biasa menyampaikan kepada kita bahwa ya pada saat situasi tenang, mungkin lagi duduk, lagi ngobrol, kalau orang Tiongkok punya pepatah ya Bante ya, yang mengatakan begini, semua urusan atau hampir semua urusan itu selesai di meja makan. Nah, gitu ya, kecuali orang tua yang pantang makan sambil ngomong ya, ada juga orang tua yang kayak gitu kan. Nah, tapi kalau nggak pantang, kita di meja makan kan lagi makan tuh, lagi apalagi makanannya enak ya kan ya. Nah, kita ngobrolin tuh, itu juga bisa. Kalau orang Tiongkok punya prinsip kan, hampir semua urusan selesai di meja makan. Jadi cara menasihatinya dalam tanda petik ya beda dengan orang tua menasihati kita. Gitu. Tadi Bante mulai kan jawaban itu dengan apa? Ya, kamu rambutnya belum kering aja, papa sudah keriting. Ya kan ya. Jadi kamu jangan nasihatin papa, jangan nasihatin mama. Ya kan ya, nggak mungkin. Nah, itulah orang tua yang masih memiliki ego. Jadi artinya pelan-pelan kita sampaikan, Pak, Ma, situasi tenang, nyaman, santai. Itu kemarin saya dengar loh, Pak, Mama, apa begitu cara masuknya. Tapi memang ini membutuhkan kesabaran. Karena durasi yang dibutuhkan lebih lama. Pasti kan ya? Kan dia nggak to the point. Jadi kan durasi lebih lama karena dia menggunakan indirect communication kan ya. Komunikasi tidak langsung. Ya kan ya, apalagi perempuan. Nah, ini buat laki-laki, ingat ya, perempuan ini makhluk tidak langsung. Datang ke mall, lihat display, dia cuma ngomong kayak gini, tasnya cantik ya. Yang laki-laki harus paham. Ya, nah makanya saran saya, kalau Anda lagi belanja ini ya, yang lagi
belanja ke mall dengan pasangan hidup atau calon pasangan hidup, digandeng aja tangannya. Apa untuk mesra? Bukan. Supaya dia tidak masuk ke toko. Ya, jadi kita gandeng dia. Oh, teman-teman bilang, ya, oh kamu romantis banget ya. Bukan. Supaya dia tidak masuk ke toko, gajiku sebulan jebol. Gara-gara nungguin tas. Beli tas untuk dia, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa menyampaikan intisari yang bisa kami bawa pulang tentang bagaimana kita bisa tetap mengatasi kekhawatiran akan masa depan dengan mindfulness. Ya, silakan nanti. Baik, terima kasih Pak Ponisen yang luar biasa ya, sudah bisa membuat konklusi, menambahkan penjelasan bagi penjelasan-penjelasan saya yang mungkin juga kadang kurang beberapa hal karena memang saya kan tidak terlalu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rumah tangga. Tapi Pak Pur bisa menambahkan dengan contoh-contoh yang lebih bagus sehingga bisa memperjelas apa yang saya sampaikan bahwa memang kekhawatiran di masa depan itu secara umum kita punya karena memang itu manusiawi sekali bagi orang yang belum bisa mengendalikan pikiran. Tapi dengan kita mengikuti acara ini, kita sekarang jadi tahu bahwa kekhawatiran, kegembiraan di masa depan itu adalah produk dari pikiran kita sendiri. Sehingga kalau kita kemudian bisa mengembangkan kesadaran setiap saat, maka kekhawatiran maupun kegembiraan yang luar biasa di masa depan itu bisa lebih dikendalikan. Tidak akan hilang karena kita mungkin belajarnya butuh waktu, tetapi akan lebih mudah dikendalikan sehingga batin kita tidak gampang terombang-ambing, tidak gampang, tidak bisa tidur malam karena khawatir dengan masa depan, tapi menjadi lebih mudah dikendalikan sehingga ketika kita butuh tidur, kita bisa langsung tidur, nggak terlalu terbebani oleh pikiran masa depan. Kemudian kalau kita memang ingin memikirkan masa depan, kita juga bisa menggunakan beberapa waktu di dalam sehari untuk berpikir dengan mengembangkan kesadaran setiap saat kita, sehingga masa depan itu menjadi lebih jelas penyebabnya apa yang membuat kita khawatir dan bagaimana cara mengatasinya. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat perjumpaan kita yang tidak terlalu sering, tetapi dokumentasi acara ini masih bisa diikuti sehingga kalau kita belum jelas, kita bisa ulang lagi, sampai akhirnya hidup kita menjadi berkurang kekhawatirannya untuk masa depan, karena mindfulness, kesadaran setiap saat, kita bisa latih dengan mantra yang tadi kita sudah sampaikan, sehingga semakin bertambah usia kita, semakin bijaksana kita dalam hidup ini. Semoga ini bermanfaat, dan saya kembalikan kepada Pak Ponijan yang luar biasa. Terima kasih.